Bapak Ibu peserta aku Mastermind pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dipastikan sudah makan siang karena kita akan mengikuti kelas online pada hari ini. Perkenalkan, saya Gungtri yang akan memandu kelas pada hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung, bisa untuk mengisi link absensi terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, di siang hari ini kita bertemu kembali di Akubang Mastermind pada pertemuan keempat pada hari ini. Dan nanti kita akan membahas mengenai interpersonal skill yang mana nanti akan dibahas oleh Bapak Hari Imam Wahyudi. Beliau adalah seorang psikolog untuk klinis, hipnoterapis, soft skill trainer, dan juga aktor film nih katanya. Semua diborong nih sama Pak Hari. Kita sapa, selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Gung Tri. Suara saya jelas ya? Sudah jelas Bapak Hari. Oke, terima kasih. Bapak ini semua diborong Ya, nih sama Bapak. ya, Psikolog, hipnoterapis, iya, terus trainer, aktor mm-mm. film juga nih Pak Hari katanya. Iya, betul, Gung Tri. Oke, Bapak, selamat datang. Mm-mm. Kita bertemu di Akubang Mastermind. Jadi di sini ada Bapak Ibu. Kita menunggu-nunggu untuk materi pada hari ini yaitu interpersonal skill. Ini sebenarnya penting ya Pak Arya, cuma kadang masih belum di apa ya, belum di ini kayaknya nih penting nggak penting nih. Padahal sebenarnya penting. Mm-mm. Pondasi nih ya Pak Arya. Betul, betul. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Mm. untuk waktunya saya berikan kepada Bapak Hari. Silahkan Bapak. Terima kasih, Gung Tri. Selamat sore, Bapak, Ibu semuanya. Mohon dimaafkan, mungkin suara saya agak bengek ya, karena beberapa hari ini saya memang kena flu yang lumayan berat dan juga masih proses dalam penyembuhan dan kelihatan mata saya agak bengkak gitu kan karena nahan flu-nya. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kesekian kalinya ya saya berbicara di acara masterclass ini ya, dan juga biasanya bekerja sama dengan Aku Bank dalam kelas-kelas soft skill, dan saya lihat tadi saya perhatikan juga ada beberapa dari perbankan yang pernah mengikuti kelas saya gitu ya secara offline, jadi bukan hanya online saja. Oke, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai tentang ini sebenarnya soft skill ya, mengenai tentang interpersonal skill ini, banyak orang tidak menyadari seperti tadi yang Gung Tri sampaikan bahwa ternyata salah satu yang namanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, salah satunya adalah interpersonal skill. Jadi interpersonal skill ini bukan hanya soft skill ya, tapi bagian daripada kecerdasan. Di mana bagian daripada kecerdasan ini adalah sebetulnya semua orang mempunyai, ya. Jadi semua orang mempunyai skill tersebut, mempunyai kecerdasan tersebut. Cuma permasalahannya ada yang diasah, ada yang kemudian juga kurang diasah, bukan tidak, tapi kurang diasah. Sehingga kemudian menjadi sebuah hambatan-hambatan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi perlu diketahui multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu ada 9. Di antaranya adalah interpersonal. Jadi ada apa namanya kecerdasan pada diri sendiri, ada yang interpersonal skill yang tujuannya adalah berkaitan dengan hubungan sosial. Karena manusia itu adalah makhluk emosional dan juga makhluk sosial. Sehingga ketika berkaitan dengan makhluk emosional dan makhluk sosial, berarti salah satu skill tentang interpersonal skill ini harus dipunyai. Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu kita akan berbicara bersama-sama di sini kurang lebih sekitar 2 jam, Gung Tri ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga aturan aturan ya. Jadi saya tidak memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya di akhir sesi, tapi nanti mungkin pada waktu saya penyajian materi gitu, apabila Bapak Ibu ada sesuatu yang kemudian memang ingin ditanyakan atau ingin dibahas, langsung saja kita bahas. Mengingat materi saya juga lumayan banyak, jadi paling tidak
saya ingin padatkan karena dalam setiap kelas-kelas saya itu saya ingin memuaskan para audiens saya gitu ya. Jadi paling tidak bukan hanya sedikit aja, tapi harus banyak tahu dan mendapatkan sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan maupun dalam pekerjaannya. Oke, Bapak Ibu saya izin untuk share materinya. Oke, sudah kelihatan? Sudah terlihat Bapak Sudah Hari. jelas ya. Baik. Jadi kita berbicara tentang interpersonal skill seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebetulnya bagian daripada kecerdasan majemuk. Jadi setiap manusia harus mempunyai kecerdasan ini. Ya, salah satunya ini. Ini bisa dipelajari karena memang bagian daripada kecerdasan dan bagaimana kemudian dari pola asuh sebetulnya membentuk seseorang itu mempunyai kecerdasan-kecerdasan interpersonal skill ini. Oke, Bapak Ibu. Tadi udah dikenalkan semuanya ya, jadi banyak banget apa namanya tentang diri saya. Memang betul, salah satunya memang saya aktor film di FTV sebetulnya, Bapak Ibu sudah 15 judul film, tapi nggak usah dibahas di situ. Kalau ditanya kenapa kok diborong semua, sebetulnya manusia itu tidak boleh membatasi dirinya gitu kan. Karena kalau dalam kelas-kelas saya sampaikan bahwa ada yang namanya mindset gitu, itu perlu dibentuk dan ini bagian daripada aktualisasi diri. Jadi setiap manusia itu bisa sebetulnya menjadi sesuatu atau seseorang seperti yang diimpikannya selama memang dia yakin. Begitu Gung Tri jawabannya. Oke, Bapak Ibu kita masuk. Nah, apa sih definisi daripada interpersonal skill itu adalah kemampuan dalam hal berinteraksi Bapak Ibu. Jadi kemampuan berinteraksi antar manusia ya atau antar manusia dengan kelompok tapi dengan secara efektif di sini. Yang melibatkan banyak hal dalam hal interpersonal ini adalah memang ada komunikasi di situ, ada empati yang fungsinya nanti adalah memang untuk kerjasama dan pengelolaan hubungan sosial. Tapi sebelum masuk ke dalam interpersonal skill ini, setidaknya memang setiap orang itu diharapkan gitu ya, mempunyai satu konsep diri yang positif. Seseorang yang mempunyai konsep diri yang positif itu akan menghasilkan satu self confidence, jadi kepercayaan diri yang bagus. Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang bagus, maka dia akan mampu mempunyai interpersonal skill. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu di sini akan bertanya gitu tentang masalah interpersonal skill. Bapak, saya orangnya adalah introvert. Saya adalah orangnya ekstrovert. Apakah itu sangat berpengaruh kepada interpersonal skill? Saya sampaikan tidak ada sebetulnya. Orang yang mempunyai introvert maupun ekstrovert sebetulnya mereka mampu mempunyai karena ini bagian daripada kecerdasan tadi, yang multiple tadi. Nah, kenapa seseorang itu yang dikatakan karena saya merasa tidak pede gitu ya, tidak pede, pada akhirnya mempunyai kecerdasan interpersonal skillnya itu rendah. Jangan kemudian menganggap bahwa seseorang yang mempunyai tipe kepribadian yang introvert tadi adalah mempunyai hambatan. Sebetulnya tidak mempunyai hambatan. Hanya orang yang mempunyai interpersonal skill itu, orang yang introvert tadi adalah sebetulnya mereka nyaman dengan dirinya sendiri, tapi bukan berarti tidak mampu bergaul. Ya, tidak mampu bukan berarti tidak mampu menjalin suatu hubungan yang menarik. Bagi seseorang yang tidak mampu menjalin satu hubungan menarik, berarti ada mungkin permasalahan-permasalahan psikologis yang lainnya, atau mungkin interpersonal skills-nya itu menjadi rendah, atau konsep dirinya yang mengakibatkan self-confidence-nya itu menjadi rendah. Sehingga mempunyai hambatan ketika harus berhubungan dengan orang lain. Ya, kenapa? Konsepnya manusia tadi adalah makhluk sosial dan kemudian makhluk emosional. Ketika makhluk sosial berarti manusia itu harus berhubungan dengan manusia-manusia lainnya gitu. Makhluk emosional berarti ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang harus dipenuhi. Ketika harus dipenuhi, maka harus mempunyai hubungan sosial yang menarik atau ada hubungan sosial atau interpersonal yang bagus gitu Bapak Ibu. Nah, interpersonal skill ini ketika terbangun dengan baik, maka pada tindak lanjutnya itu salah satunya adalah untuk menghindari konflik Bapak Ibu. Orang yang mempunyai interpersonal yang bagus, ya interpersonal yang baik, itu biasanya minim, bukan berarti tidak ada ya. Minim yang namanya konflik karena bisa membangun hubungan sosial yang menarik, mampu menghormati orang lain dengan baik, mampu mengenal dirinya dengan baik karena ada perasaan empati. Empati itu perasaan mengerti, memahami orang lain. Nanti kita akan bahas sendiri.
dan akan mampu bekerja sama dengan baik secara personal maupun ketika mereka berada di dalam satu organisasi. Kenapa? Karena konsepnya tadi adalah masalah kepercayaan diri atau konsep diri yang positif. Konsep diri muncul dari mana, Bapak Ibu? Konsep diri itu muncul bagaimana kita mendapatkan satu pola asuh sebetulnya. Ya, ketika ada satu pola asuh yang negatif atau ada label-label negatif dan sebagainya, maka orang itu akan mempunyai rasa kurang percaya diri, ya, mempunyai rasa kurang percaya diri atau rendah diri. Ya, ketika mempunyai rendah diri, maka dia akan mempunyai hambatan sosial ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain. Karena ada ketakutan-ketakutan. Salah satunya adalah ketakutan diberikan label, ketakutan dinilai oleh orang lain, sehingga dia terhambat ketika harus bergaul. Bahkan ketika berbicara pun bisa jadi orang yang mempunyai interpersonal skill yang rendah tadi adalah takut salah ketika berbicara, takut berkomunikasi, takut di label keliru, salah dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu, ya. Berikutnya apa? Nah, ini komponen-komponen Bapak Ibu. Bagaimana ketika, jadi interpersonal skill ini bisa dibangun sebetulnya Bapak Ibu ya, bisa dibentuk sebetulnya. Tapi harus mempunyai beberapa kesadaran, ya, harus mempunyai kesadaran diri. Nah, komponen-komponen daripada interpersonal skill ini ada 6, yaitu ada komunikasi, ada yang namanya mendengar, ada mendengarkan nanti, ada empati, ada yang namanya manajemen konflik, ada yang namanya teamwork, ya tujuannya adalah tim, membentuk tim atau kerjasama dengan kelompok, dan ada juga kecerdasan emosional. Ini adalah komponen-komponen daripada interpersonal skill. Ya, baik, kita masuk dulu Bapak Ibu tentang yang pertama, yaitu kita masuk masalah komunikasi. Ketika berbicara dengan komunikasi, ini adalah satu hal yang sederhana Bapak Ibu. Ngomong, ya, berbicara itu adalah hal yang sederhana. Ya, semua orang mempunyai teknik berkomunikasi. Semua orang mempunyai teknik berkomunikasi. Artinya apa? Bahwa semua orang itu bisa berkomunikasi. Semua orang bisa berkomunikasi. Ya. Nah, tapi secara lumrah, secara normalnya di sini, fakta tentang sebuah komunikasi ini disebutkan ini dari penelitian Bapak Ibu. Ada 70%, ini gede banget nih. Kesalahan di dalam dunia kerja, ini kita bicara masalah dunia kerja, itu diakibatkan oleh adanya komunikasi yang buruk. Dari komunikasi yang buruk itu bisa cara menyampaikannya, atau bisa sesuatu yang kemudian dikeluarkan Bapak Ibu, atau kata-kata dikeluarkan, itu 70%. Karena ada beberapa hal yang kemudian komunikasi itu dianggap ketika bicara, ya bicara aja. Contohnya misalnya Bapak Ibu saat ini, ketika saya harus mengisi tentang webinar ini, saya harus tahu terlebih dahulu tentang audiens saya, gitu kan. Saya harus paham tentang Bapak Ibu dulu, terlebih dahulu. Paling tidak saya harus ada komunikasi. Contoh tadi adalah saya dengan Gung Tri adalah baru pertama kali bertemu gitu sebetulnya, tapi secara online. Nah, tapi di awal-awalnya saya sudah dikenalin, Pak Hari, nanti Pak Hari akan bertemu dengan Gung Tri, gitu seperti itu. Nah, begitu masuk di awal-awal tadi, saya menyapa Gung Triaro, selamat Pak, selamat sore, selamat siang dan sebagainya. Ada dialog di situ. Nah, pada waktu dialog, saya bisa memahami bagaimana Gung Tri gitu kan. Terus kemudian Gung Tri berbicara memperkenalkan saya. Nah, ketika saya sudah memahami kondisi orang, siapa yang saya ajak bicara dan saya mengenal orangnya, pada akhirnya saya berusaha untuk bisa memahami siapa orang yang saya ajak bicara atau siapa audiens saya, Bapak Ibu. Sehingga tidak akan menimbulkan yang namanya di sini miskomunikasi Bapak Ibu atau mispersepsi dari miskomunikasi akan menyebabkan yang namanya miskomunikasi. Dan salah satu adalah dalam dunia pekerjaan ini tadi 70% ya kesalahan itu di dunia kerja itu akibatkan komunikasi yang buruk. Kalau kita berbicara tentang kesalahan, apakah masalah skills-nya ya atau kembali lagi ketika ada seseorang yang kemudian menginstruksikan kita untuk bekerja tapi dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang tidak mengenakkan katakanlah Bapak Ibu, itu akan membuat seseorang yang menerima itu tidak nyaman. Itu tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka mereka tidak akan bisa menerjemahkan atau mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Atau ketika kita tidak memahami siapa orang yang kita ajak berbicara, katakanlah orang itu lagi emosional atau lagi marah atau dalam keadaan yang sangat fokus atau tidak fokus Bapak Ibu. Ketika kita ajak berbicara, katakanlah karena seseorang yang tidak fokus, maka terjadi miskomunikasi atau misleading atau mispersepsi itu tadi. Ini sederhana masalah komunikasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau kita berkomunikasi dengan cara yang salah, yang keliru, tidak sesuai dengan budaya pada masyarakat, itu bisa menimbulkan tadi permasalahan-permasalahan sosial, Bapak Ibu. Ya, baik. Saya lanjutkan kemudian
Apa sih komunikasi itu sebenarnya? Komunikasi secara teori itu disebutkan ada proses transfer informasi. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi proses transfer informasi. Kita akan menginformasikan, jadi mentransfer informasi, suatu pesan ya, baik secara lisan, tertulis, ataupun dengan menggunakan bahasa tubuh. Jadi saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana gerakan tangan saya, wajah saya, mata saya, gerakan bibir saya gitu, itu adalah bagian daripada bahasa tubuh Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa lisan saya adalah ada intonasi, ada cara saya ngomong, ada pesan yang saya sampaikan. Seperti itu. Nah, ketika ini oleh pemberi pesan maupun penerima pesan. Pemberi pesan adalah saya, penerima pesan adalah Bapak Ibu. Atau secara teori dikatakan kalau pemberi pesan itu disebut adalah komunikator, saya saat ini adalah komunikator, dan kemudian ada komunikan penerima pesan atau pendengar Bapak Ibu. Nah, ketika berbicara dengan komunikator dan penerima pesan atau komunikan ini, seperti tadi Bapak Ibu adalah sebagai seorang audiens di sini adalah penerima pesan. Maka yang harus saya lakukan adalah biar proses informasi ini bisa nyambung dan bisa dipahami oleh si penerima pesan, maka saya harus terlebih dahulu memahami si penerima pesan ini. Contoh dalam hal-hal yang bersifat tentang sosial aja Bapak Ibu. Katakanlah si penerima pesan ini adalah orang yang suka baperan, katakanlah. Ya, suka baperan. Bisa jadi saya berbicara dengan orang yang tidak baperan, katakan. Contoh mengatakan misalnya contohnya adalah saya ngeledek atau kemudian alah gitu aja nggak bisa, misal begitu. Bagi seseorang yang tidak baperan, mungkin tidak akan ada masalah ketika saya mengatakan alah gitu aja nggak bisa, atau alah gitu aja tersinggung, alah gitu aja marah, misalnya gitu Bapak Ibu. Tapi bagi seseorang yang baperan atau dalam kondisi-kondisi psikologis yang kemudian sedang tidak nyaman Bapak Ibu, maka si penerima pesan ini akan menjadi tersinggung atau menjadi baperan Bapak Ibu. Nah, ini akan bisa menyebabkan sebuah konflik kalau dalam kehidupan sosial Bapak Ibu, akan bisa menimbulkan konflik. Tapi bagaimana kalau kemudian diterapkan pada dunia pekerjaan? Sama sebetulnya. Ketika ada seseorang merasa dirinya kurang dihargai di sini, maka si komunikan ini karena baperan itu tadi tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Kenapa? Merasa tersinggung atau merasa tertekan. Padahal bahasanya jelas, informasinya jelas, bahasa ditulis juga jelas. Tapi karena situasi kondisi psikologis dari si penerima pesan atau si komunikan ini sedang tidak nyaman, itu bisa jadi terjadi miskomunikasi atau mispersepsi. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan jangan disepelekan tentang yang namanya komunikasi ini. Ya, jadi komunikasi ini sebetulnya sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Saya ilustrasikan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sebuah komunikasi dan sebuah budaya nih, ya, sebuah komunikasi dan sebuah budaya ini. Contoh, misalnya yang memberikan informasi itu adalah orang Bali nih, yang menerima informasi adalah orang Jawa, gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang memberikan informasi adalah orang Bali, yang menerima informasi adalah orang Jawa, katakanlah. Ini sebuah kapal perang, katakanlah Bapak Ibu. Suatu saat kapal perang ini sedang sedang berlayar gitu di tengah laut. Karena ada sesuatu yang kemudian badai di tengah laut, maka sang kapten kapal atau komandan kapal itu memerintahkan kepada jurumudinya. Kebetulan kapten kapalnya ini atau komandan kapal ini adalah orang Bali, sedangkan kemudian yang jurumudinya adalah orang Jawa, gitu Bapak Ibu. Terus menyampaikan, kita hari ini karena sedang badai, ya, sedang ada badai, saya harapkan semuanya kapal ini balik kembali, gitu Bapak Ibu. Kembali, gitu seperti itu. Nah, juru budi mengatakan, karena ada sesuatu, ada pengulangan biasanya Bapak Ibu dalam sebuah instruksi itu, maka kita akan kembali, gitu Bapak Ibu. Maka yang terjadi adalah bisa jadi kapal ini akan dibawa ke Bali, Bapak Ibu, ke Bali, Bapak Ibu. Padahal harapan daripada sang kapten kapal atau komandan kapal itu kembali itu adalah balik ke pusatnya atau ke pangkalannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang Jawa ketika berbicara itu selalu ditambahi embel-embel, Bu, Bapak Ibu. Contoh, Bandung, Bali, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kan biasanya berbicara kalau di Bali, ya mana? Ke Bali. Orang mana? Orang Bandung. Orang mana? Orang Badung. Katakanlah seperti itu. Jadi mau kemana? Mau kembali, gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, sama Raja mau kemana? Mau kembali, gitu. Maka instruksi tadi menjadi miss, Bapak Ibu. Menjadi miss. Jadi harus dipahami dulu.
siapa si komunikan ini dan siapa si komunikator. Jadi sederhana, tapi bisa terjadi miss. Yaitu tadi, salah satunya adalah 70% terjadi miskomunikasi dalam sebuah komunikasi yang menyebabkan permasalahan-permasalahan atau kesalahan-kesalahan di dalam dunia kerja, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Apa sih tujuan daripada sebuah komunikasi itu? Tujuan komunikasi itu sebetulnya adalah untuk mendapatkan satu pemahaman atau pengertian atau membangun penerimaan sehingga terjadinya sebuah motivasi perilaku. Ya, motivasi itu terjadi sebuah perilaku, Bapak Ibu. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu diperintahkan atau diinstruksikan untuk melakukan ini gitu kan, dan Bapak Ibu melakukan. Itu berarti ada pemahaman, berarti harus paham dulu ya, mendapatkan pemahaman. Berarti ketika saya berbicara, saya pastikan Bapak Ibu harus paham dulu ya, dan Bapak Ibu harus mengerti gitu ya, sehingga akan membangun penerimaan. Jadi penerimaan termasuk adalah informasi saat ini, sehingga ketika sudah menerima informasi terjadilah sebuah perilaku. Jadi kalau saya saat ini berbicara tentang sebuah teori komunikasi, berarti saya pastikan, saya harus memastikan Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti, sehingga membangun sebuah penerimaan, sehingga yang sebelumnya cara Bapak Ibu berkomunikasi dalam berinteraksi sosial atau berinteraksi dengan orang lain, biar terjadi sebuah perubahan bila memang sebelumnya itu belum terbentuk komunikasi yang efektif. Begitu Bapak Ibu. Jadi tujuan komunikasi sebetulnya mendapatkan pemahaman. Jadi ketika saya berbicara dengan orang lain, saya pastikan orang itu harus paham terlebih dahulu, harus mengerti terlebih dahulu, harus bisa menerima informasi dari saya. Terus bagaimana untuk memastikan bahwa orang ini paham, orang ini mengerti, orang ini paham dan mengerti, maka yang harus saya lakukan adalah saya memberikan satu umpan balik. Nah, kalau dalam sebuah bentuk yang webinar seperti ini, webinar seperti ini, umpan balik itu seperti apa? Satu yang harus lakukan adalah Bapak Ibu bertanya ketika ada sesuatu nggak paham, gitu. Atau kemudian saya bertanya pada Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memahami tentang hal-hal yang sudah saya sampaikan. Begitu. Jadi harus ada umpan balik ya, baik yang berbicara si komunikator maupun si komunikan. Dan si komunikator harus memastikan bahwa komunikan ini harus bisa memahami. Jadi ketika di dalam dunia sosial Bapak Ibu, biar tidak terjadi satu miss yang menyebabkan nanti hubungan relasi itu menjadi tidak baik, Bapak Ibu harus bertanya dulu ketika ada sesuatu yang tidak paham, tidak mengerti. Nah, cilakanya permasalahannya adalah budaya kita itu tidak terbiasa, Bapak Ibu. Budaya kita itu tidak terbiasa untuk bertanya. Budaya kita tidak terbiasa untuk mengklarifikasi tentang sesuatu yang kita dengarkan. Kenapa? Takut diberikan label. Sebetulnya itu. Takut dicap. Salah satu entah dicap bodoh, gitu aja nggak ngerti, diberikan label dan sebagainya. Sehingga seseorang itu tidak berani memberikan yang namanya umpan balik. Kalau di dalam dunia kerja, maka Bapak Ibu yang harus bertanya mau tidak mau. Contohnya, kamu udah paham, kalian udah paham, ya sudah. Kebanyakan orang akan mengatakan sudah, karena untuk mengakhiri dialog tersebut, atau biar dianggap paham, padahal tidak paham, biar cepat selesai, atau biar dianggap bahwa saya ngerti, padahal nggak ngerti, biar tidak ada label-label negatif. Yang harus kita lakukan adalah saya bertanya, oke, kita hari ini tadi membahas apa? Gitu Bapak Ibu, itu salah satu cara umpan balik untuk memastikan mendapatkan bahwa orang yang saya ajak ngobrol, yang saya ajak ngomong ini mengerti dan memahami. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, ini teorinya, Bapak Ibu. Jadi, di dalam teori komunikasi itu, Bapak Ibu, dikatakan itu akan menjadi komunikasi yang efektif. Itu ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah kata-kata. Ya, kata-kata berarti omongan saya nih, omongan, kata-kata. Ternyata kata-kata doang dikeluarkan Bapak Ibu, otak kita itu bisa menangkap itu hanya sekitar 7% saja. Pesan yang dikirimkan melalui kata-kata, Bapak Ibu, itu hanya 7% saja. Ya, itu hanya 7% saja diterima oleh pikiran kita, diterima oleh otak kita. Gitu. Ya. Makanya perlu untuk bisa memastikan Bapak Ibu ada intonasi. Intonasi itu sama dengan di highlight gitu kan. Ada penekanan-penekanan Bapak Ibu.
ya, ada penekanan. Nah, untuk highlight atau intonasi ini berarti ada tekanan suara, tekanan kata-kata, gitu ya. Ini masih 45%. Jadi kata-kata doang itu hanya 7%, tapi harus dibarengi dengan sebuah intonasi. Dibarengi dengan sebuah tekanan, penekanan kata. Sesuatu yang kemudian harus apa namanya kita tekankan biar seseorang tersebut bisa memahami. Jadi Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan seseorang tidak boleh asal ngomong saja Bapak Ibu. Jadi misalnya ngomong banyak saat ini, misalnya ngomong apa namanya panjang banget, gak ada koma, gak ada titik, gak ada penekanan. Kadang-kadang kita bingung, ini yang diomongin apa sih gitu. Karena tidak akan bisa tertangkap dengan baik oleh pikiran kita. Ya contoh salah satu misalnya ada orang lagi marah-marah. Orang lagi marah-marah itu biasanya itu ngomel Bapak Ibu, panjang lebar, panjang kali lebar gitu. Itu sebenarnya itu ingin memuaskan emosinya, egonya yang ada di dalam diri, tapi tidak bisa memahami si komunikan gitu. Yang bisa mendengarkan, dia hanya memahami diri sendiri gitu. Sehingga kata-kata itu hanya keluar saja tanpa ada intonasi, ya. Sehingga ketika tidak ada intonasi, Bapak Ibu boleh ngecek bisa memastikan ketika ada orang ngomel-ngomel tanyakan aja kemudian yang ngomel ini setelah ngomel yang ngomel bertanya kamu tahu nggak apa yang saya omongin tadi? Pasti jawabannya nggak tahu. Kenapa? Karena hanya kata-kata doang, gitu. Tidak ada intonasi, gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu harus meyakinkan seseorang pun, itu harus ditambah dengan intonasi, bukan hanya kata-kata doang. Dalam hal interpersonal juga begitu. Katakanlah Bapak Ibu lagi melakukan satu prospek secara marketing misalnya. Bagaimana Bapak Ibu harus memastikan jualan Bapak Ibu memastikan bahwa produk Bapak Ibu itu sangat penting. Berarti harus ada intonasi. Misalnya dengan kata-kata, Bapak Ibu, ini adalah penting sekali gitu. Ini sangat besar manfaatnya. Misalnya begitu, Bapak Ibu, ini sangat besar manfaatnya dan sangat penting. Maka pikiran kita itu tidak akan bisa menangkap pentingnya seberapa gitu. Pentingnya seberapa, urgensinya seberapa. Tapi kalau ada kata-kata dan ada intonasi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu menabung dan sebagainya? Karena ini penting banget untuk kehidupan Bapak Ibu ke depan. Berarti ada penekanan, ada intonasi, gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata hanya 45% aja otak kita menangkap, otak manusia itu menangkap. Nah, ditambahi dengan harus bahasa tubuh untuk memastikan. Misalnya, Bapak Ibu, ini penting sekali, misalnya begitu. Karena ini adalah untuk masa depan Bapak Ibu. Karena untuk masa depan yang bagus ini, maka Bapak Ibu perlu yang namanya punya tabungan. Misalnya begitu Bapak Ibu. Jadi ada bahasa tubuh yang harus dikeluarkan. Sehingga akan memperkuat kata-kata, intonasi yang kemudian kita keluarin. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mengandalkan bahasa tubuh seseorang. Kenapa? Bahasa tubuh itu kadang-kala masih mispersepsi karena hanya 55%. Kenapa? Karena bahasa tubuh ini kenapa seseorang menilai seseorang menggunakan bahasa tubuh? Karena dia mempunyai pengalaman-pengalaman, Bapak Ibu. Mempunyai pengalaman-pengalaman. Sehingga ketika ada bahasa tubuh saja, sehingga kemudian Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya harus sering menelan ludah saat ini karena memang saya sedang batuk dan mohon maaf, saya juga sedang berpuasa saat ini, gitu ya. Jadi suara saya agak berat gitu ya. Jadi itu. Jadi bahasa tubuh ini adalah hasil dari persepsi atau hasil daripada pengalaman-pengalaman itu. Sehingga kurang kuat untuk dijadikan sebuah komunikasi efektif. Jadi harus ada kata-kata, ada intonasi tadi atau penekanan-penekanan dan kemudian ada bahasa tubuh untuk memperkuat pesan itu sendiri. Gitu Bapak Ibu, ya. Berikutnya, ini ada hambatan-hambatan dalam sebuah komunikasi. Ini harus perlu dipahami Bapak Ibu, ya. Jadi hambatan, artinya apa? Kalau kita tidak memahami hambatan-hambatan yang ada, maka tadi saya balik lagi terjadi yang namanya mispersepsi atau misleading bahasa begitu, ya. Jadi ketika berbicara dengan seseorang, komunikan harus paham tentang komunikator, komunikator juga paham lebih paham dengan komunikan. Hambatannya apa? Yang pertama adalah hambatan fisik. Contoh misalnya, kalau hari ini Bapak Ibu suara saya benar-benar serak habis gitu katakanlah. Suara saya kecil, maka akan menjadi penghambatan dalam pendengaran Bapak Ibu, ya. Akan ada hambatan pendengaran pada Bapak Ibu sehingga tidak akan bisa tertangkap dengan baik. Itu contohnya. Atau orang itu misalnya mengalami bisu ya atau tunawicara yang kadangkala untuk orang-orang yang normal tidak memahami kecuali bagi mereka yang bisa memahami bahasa isyarat dari mereka. Ini adalah physical Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan masalah fisik ya. Ada suara yang kecil gitu kan atau suara kita yang terlalu keras gitu Bapak Ibu.
Karena ada budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga, bukannya budaya daerah, kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga. Ada kebiasaan-kebiasaan itu ketika berbicara itu lembut, lemah lembut Bapak Ibu. Ada lemah lembut. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan ketika berbicara suara itu keras. Nah, seperti halnya saya Bapak Ibu ya. Jadi suara saya itu keras sebetulnya. Jadi kalau misalnya lagi telepon itu orang-orang misalnya kok saling melihat saya karena suara saya memang keras gitu. Nah, ketika suara saya keras ini tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang kemudian terbiasa menerima suara yang tidak keras itu bisa terjadi mispersepsi. Bisa dianggap suara saya ini adalah seperti bentakan sehingga membuat seseorang itu menjadi marah atau menjadi tersinggung Bapak Ibu. Ini kan pada akhirnya dalam sebuah hubungan interpersonal ini akan menjadi terhambat, menjadi hambatan, Bapak Ibu. Jadi ini adalah physical. Pahami. Ini yang bersangkutan saya ajak ngomong ini mendengarkan nggak sih? Bisa mendengar dengan jelas apa nggak sih? Gitu. Ini adalah hambatan dalam komunikasi berkaitan dengan masalah fisik. Atau kemudian seseorang tidak punya tangan, gitu ya. Ketika ngomong bahasa tubuhnya juga tidak jelas, gitu. Ini untuk memperjelas. Atau kemudian ketika Bapak Ibu ketemu dengan seseorang ketika berbicara itu tidak ada ekspresi, katakanlah. Ya, ada memang seseorang ketika berbicara itu nggak ada ekspresinya. Ini ini maksudnya apa ngomongnya? Ini masalah serius, serius, marah atau lagi gembira. Kadang-kala kita tidak memahami Bapak Ibu. Ada tipe-tipe orang yang kemudian wajahnya itu flat atau datar, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Berarti memahami yang bersangkutan tentang kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan. Misalnya, oh kalau dia tertawa itu modelnya begini, oh ada perubahan di dalam mimik wajahnya itu seperti apa, oh kalau dia marah itu seperti ini, kalau dia sedih itu seperti ini. Maka memang dalam hubungan interpersonal berarti ada hubungan yang dekat sebetulnya. Tapi hubungan interpersonal yang menjadi dekat ini kan tidak bisa langsung masuk. Begitu saja menjadi dekat, berarti ada proses-proses Bapak Ibu. Salah satunya adalah komunikasi tadi dan juga memahami yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah psikologikal, berarti psikis Bapak Ibu. Dan tadi orang baperan atau kemudian orang ini mempunyai nilai intelijensi yang tidak tinggi, Bapak Ibu. Nilai intelijensinya rendah sehingga mempunyai daya tangkap yang tidak bagus, kurang bagus Bapak Ibu. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu ketika berbicara itu harus berulang seperti itu. Atau keadaan psikologisnya dia lagi marah yang tadi saya sampaikan atau dia lagi banyak pikiran. Itu kondisi psikologis Bapak Ibu. Itu pahami. Makanya ketika kita melakukan pendekatan pada seseorang, pastikan bahwa dalam kondisi psikologisnya dia dalam keadaan yang tenang Bapak Ibu. Ya, tenang, tidak panik. Contoh misalnya Bapak Ibu ingin berkenalan dengan seseorang misalnya. Orang yang baru dikenal katakan. Orang itu sibuk misalnya dengan gadgetnya, ya. Berarti itu fokus, berarti psikologis Bapak Ibu lagi fokus dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu ajak ngobrol pasti ya, pasti senyumnya ya, hanya datar-datar aja atau sebentar-sebentar atau sekilas saja Bapak. Nah, ini adalah hambatan psikologis. Pastikan ketika kita berbicara dengan seseorang, katakanlah dia itu benar-benar fokus kita ajak ngomong dan mendengarkan Bapak Ibu dan memahami bahwa ada kita, ada seseorang yang ngajak ngomong. Pastikan seperti itu. Dan dia dalam keadaan yang rileks. Gitu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang lagi sedih, katakanlah, lagi sedih, Bapak Ibu percuma ngomong ngalor ngidul atau lagi berduka ngalor ngidul yang panjang percuma. Dia nggak akan mungkin dia tidak akan mengerti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Karena yang saat itu dalam keadaan tertekan. Yang perlu dilakukan adalah memahami keadaan yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika ngomong, ya udah, paling tidak ya, saya paham dengan keadaanmu, berproses ya untuk menjadi lebih sabar lagi. Misalnya itu sederhana saja Bapak Ibu. Ya, itu psikologis. Jadi, psikologis tadi berkaitan dengan masalah mentalnya, masalah intelijensinya, keadaan emosinya, itu juga perlu Bapak Ibu pahami, ya. Berikutnya apa? Ada semantik. Semantik itu berarti bahasa. Nah, ada bahasa-bahasa itu yang kemudian Bapak Ibu yang kemudian menjadi berbeda persepsi gitu Bapak Ibu. Berbeda persepsi. Contoh misalnya berbicara tentang gedang gitu kan. Gedang di Bali itu adalah pepaya, tapi di Jawa adalah pisang. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang bilang misalnya mengatakan pakai bahasa Jawanya, itu gedangnya gede-gede gitu kan. Bapak Ibu pasti paling bingung, gedang, mana gedang? Nggak ada gedang gitu kan. Itu. Padahal yang ditunjuk adalah pisang gitu. Ini bisa terjadi mispersepsi. Atau mohon maaf Bapak Ibu,
Ada kata-kata mungkin ada orang Bandung, ya orang Jawa Barat dengan orang Bali. Itu bahkan bisa terjadi satu mispersepsi. Contoh bahasa adalah cicing, gitu Bapak Ibu. Ya, cicing gitu ya. Bagi orang Bandung atau orang Sunda, cicing itu adalah diam. Cicing, gitu. Diam kamu gitu ya. Terus kemudian kalau di sini cicing gitu adalah anjing gitu. Bayangin aja Bapak Ibu. Kalau kemudian Bapak Ibu ketemu dengan orang Bandung lagi bawa mobil katakanlah seperti itu ya. Bapak Ibu nyupir terus kemudian penumpangnya adalah orang Bandung atau orang Sunda katakanlah. Bapak Ibu ngebut terus ada sesuatu hambatan diminta berhenti gitu kan. Karena orang Bandung ini terbiasa menggunakan bahasa daerah dicampur dengan bahasa Indonesia tanpa sadari mungkin dengan gaya kaget, dengan gaya mata melotot dan sebagainya. Mungkin cicing, bisa begitu. Bisa jadi kan Bapak Ibu tidak mengerti, itu bisa menjadi tersinggung karena di Bali sendiri cicing adalah anjing gitu Bapak Ibu. Jadi dengan situasi dan kondisi yang kemudian memungkinkan untuk menjadi tersinggung tadi, itu bisa menjadi yang namanya miskomunikasi. Jadi pastikan ini semantik. Semantik itu ada bahasa-bahasa yang hampir sama Bapak Ibu, ya. Perkataan, tapi artinya itu adalah berbeda. Jadi pahami, saya berbicara dengan siapa nih? Ya, ngomong dengan siapa nih? Gitu, orang mana nih? Gitu, ya. Terus kemudian ada yang namanya hambatan adalah kultur atau budaya. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara dengan budaya Jawa atau budaya Bali gitu. Budaya Bali sendiri antara orang Badung dengan orang Denpasar, Badung dengan Tabanan, Tabanan dengan Buleleng, Buleleng dengan Gianyar, Gianyar dengan Bangli dan sebagainya. Itu juga pasti beda Bapak Ibu secara kulturnya, Bapak Ibu. Walaupun kembali lagi sama-sama Balinya, itu juga dipahami. Terutama kalau saya selalu memberikan contoh di sini adalah ketika Bapak Ibu, mohon maaf, kalau Bapak Ibu di sini ada orang Buleleng gitu bahasa Bulelengan ini modelnya seperti apa sih gitu. Bagi orang-orang di wilayah Bali Timur yang tidak terbiasa mendengar bahasa-bahasa Bulelengan gitu, bisa menjadi tersinggung gitu loh Bapak Ibu. Jadi paling enggak orang Buleleng ketika berbicara, oh ini kulturnya adalah kultur Timur, jadi ketika berbicara bagaimana menyelesaikan diri gitu Bapak Ibu. Atau kemudian orang ini bisa, oh yang ngomong kan orang Buleleng, biasa memang bahasanya begitu. Nah ini biar tidak menyebabkan yang namanya miss dalam sebuah komunikasi. Ini adalah hambatan kultur. Termasuk kultur itu adalah di dalam keluarga, Bapak Ibu. Keluarga. Kadang-kala keluarganya sama-sama Denpasar, katakanlah. Tapi kultur di dalam keluarga itu berbeda. Sehingga ketika tanpa sadar kultur ini dibawa keluar. Ketika keluar cara berbicaranya adalah seperti itu. Bisa jadi kultur yang lain tidak bisa menerima dengan baik. Ini sehingga akan terjadi yang namanya mispersepsi tadi, sehingga akan menyebabkan yang namanya hubungan interpersonal tidak baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menyimpang sedikit kalau berbicara tentang dunia industri. Contohnya dalam rumah tangga saja, itu biasanya ada perbedaan tentang masalah kultur Bapak Ibu. Ya, perbedaan budaya dalam hal berkomunikasi Bapak Ibu. Itu saja bisa menyebabkan masalah. Hubungan interpersonal menjadi tidak baik, apalagi ketika berbicara dengan hubungan interpersonal yang lebih luas lagi atau berbicara di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu. Itu. Jadi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik-konflik. Ya. Berikutnya apa lagi? Nah, bagaimana sih cara komunikasi efektif ketika membangun satu hubungan interpersonal yang baik? Ya. Yang pertama adalah kontak. Di sini adalah salah satunya adalah kontak visual, Bapak Ibu. Ya, kontak mata. Pastikan ketika kita berbicara dengan seseorang, itu ada yang namanya kontak matanya, Bapak Ibu. Dipastikan ya, ada kontak mata, tatap matanya, lihat matanya, Bapak Ibu. Ketika seseorang itu diajak bicara akan nyaman ketika dilihat gitu. Tapi kembali lagi secara teori dikatakan kontak itu adalah wajah itu hanya di sekitar segitiga ini Bapak Ibu. Ya, di sini antara mata sampai dengan mulut ini itu yang perlu diperhatikan, bukan memperhatikan bibirnya gitu kan, tapi memperhatikan keseluruhan daripada wajah. Bukan hanya memperhatikan matanya saja, tapi keseluruhan. Tapi seakan-akan itu adalah kontak matanya, Bapak Ibu. Karena salah satu teori juga mengatakan bahwa kebohongan seseorang salah satu dilihat adalah lihat aja matanya. Jadi seseorang yang kemudian bohong itu cenderung Bapak Ibu ya, matanya akan menyipit. Narik itu pupil matanya. Ketika seorang lagi gembira, happy itu pupil matanya menjadi besar. Nah, itu biasanya bisa kita lihat. Atau ada mungkin bahasa-bahasa tubuh yang dikirimkan dari signal mata itu. Kenapa mata? Karena mata ini membuat seseorang itu membuat seseorang itu menjadi nyaman ketika diajak ngomong. Karena merasa diperhatikan. Bapak Ibu.
ya, karena merasa mereka diperhatikan ketika berbicara itu. Terus kemudian ada olah vokal. Tadi sudah saya sampaikan, olah vokal. Berarti cara saya ngomong, ya, cara saya berbicara, ini olah vokal. Jadi ada penekanan, ada pitch controlnya, ada volume suara kita itu seperti apa, ada penekanan-penekanan suara saya, bahkan kemudian ketika berbicara, itu pun juga harus kadang-kala memang harus ada jedanya, Bapak Ibu, ada koma gitu kan, untuk menekankan bahasa atau penekanan kata-kata. Bahkan kemudian kita harus bisa paham kapan koma, kapan lanjut, kapan titik ketika berbicara untuk dilanjutkan kembali. Ya, berarti kalau saya bilang kembali, berarti titik, Bapak Ibu. Ya, terus kemudian olah visual. Berarti olah visual ketika berbicara membuat orang lain apa? Ya senyum salah satunya. Welcome Bapak Ibu. Ya tersenyum ketika berbicara. Karena dengan tersenyum tadi orang membuat nyaman. Ini olah visual. Tapi tergantung karena dikatakan komunikasi efektif. Kalau Bapak Ibu ingin memerintahkan seseorang dengan serius tapi senyum-senyum, Bapak Ibu itu dianggap nggak serius. Ini serius apa nggak sih gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara dengan seseorang menjadi serius, maka olah visual Bapak Ibu, olah vokal Bapak Ibu, kontak Bapak Ibu juga harus menunjukkan sesuatu yang serius. Itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu ingin mempengaruhi seseorang, atau Bapak Ibu ingin mempersuasi seseorang, membujuk seseorang, berarti kontak matanya harus seperti apa? Berarti harus lembut. Olah vokalnya berarti harus lembut, Bapak Ibu. Olah visualnya pun juga harus lembut, tidak boleh tegang. Itu. Jadi olah vokal, olah visual, kontak mata dikatakan efektif itu bagaimana ketika kita menempatkan diri kita ketika kita melakukan interaksi. Ya, interaksi bisa jadi perintah, interaksi itu. Atau ketika saya ngomong serius gitu, atau ngomong yang santai seperti itu Bapak Ibu. Jadi katakan efektif sesuai akan menyesuaikan. Tetap harus ada kontak mata, ada olah vokal yang dikeluarkan, ada olah visual yang kemudian harus ditampakkan. Ini. Jadi tiga hal ini akan dikatakan efektif. Jadi dikatakan efektif itu tergantung keberfungsiannya, fungsinya untuk apa gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu untuk juru kampanye misalnya, juru kam ya katakan Bapak Ibu. Kalau juru kam di atas itu hanya ketawa ketiwi aja, orang bagaimana untuk menyatakan sebuah program kemudian dia tersenyum, pasti kemudian ini akan reject. Ya, tadi saya sampaikan, maka otak manusia akan menjadi reject. Ini serius nggak sih dengan programnya? Orang akan menjadi yakin. Tapi ketika seseorang juru kampanye itu kontak matanya udah jelas melotot gitu ya, olah vokalnya harus keras gitu, olah visualnya harus benar-benar bisa menunjukkan sesuatu yang benar-benar ini bakal terjadi dan akan saya lakukan. Begitu. Ini cara komunikasi efektif. Nah, bagaimana dengan kemudian interpersonal? Berarti melakukan hubungan, Bapak Ibu. Berarti kembali lagi, kontak matanya harus lembut, gitu ya. Olah vokalnya juga harus lembut, titik komanya juga harus jelas, ya. Terus kemudian olah visual. Berarti bahasa tubuh kita nggak boleh yang namanya tegang. Harus benar-benar rileks, harus benar-benar nyaman. Sehingga akan membuat seseorang itu menjadi nyaman dengan diri kita. Selanjutnya, nah di dalam komunikasi itu sendiri Bapak Ibu, jadi bukan hanya komunikasi itu bukan hanya ngomong Bapak Ibu. Nah, komunikasi salah satu adalah mendengarkan Bapak Ibu. Mendengar dan mendengarkan itu beda pemahamannya Bapak Ibu. Kalau mendengar berarti mendengar saja. Ya, oh ada suara, itu mendengar Bapak Ibu. Tapi kalau mendengarkan berarti Bapak Ibu memproses dari pendengaran ya yang Bapak Ibu dengar dengan kemudian otak kita mencerna dari pesan itu tadi dan kemudian memahami pesan yang dikirim dan kemudian mengerti. Jadi artinya apa? Ketika saya berbicara dengan seseorang, pastikan orang itu bisa mencerna pesan saya, bisa memahami maksud saya dan mengerti maksud saya, Bapak Ibu. Caranya macam-macam. Ya tadi, mungkin dengan suara yang keras atau suara yang lembut, itu proses mendengarkan. Jadi mendengarkan itu adalah bukan hanya mendengar saja, tapi mencerna, memahami dan mengerti dari sebuah isi pesan. Untuk memastikan orang itu apakah mendengar dengan baik, itu mendengarkan dengan baik, berarti harus ada yang namanya umpan balik. Ada pertanyaan, kamu sudah mengerti apa tadi yang saya jelaskan? Coba kamu ulangi lagi. Itu adalah untuk memastikan. Atau tanpa dia diberikan umpan balik, tapi dia bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Berarti dia mampu mencerna dan memahami dan mengerti. Tapi kalau terjadi miss, ada satu kesalahan, berarti apakah kata-kata saya atau cara saya menyampaikan tadi tidak sesuai atau tidak bisa dimengerti oleh mereka. Nah,
Dalam hal ini, mendengar itu ada hambatan. Ya, ada hambatan-hambatan Bapak Ibu. Nah, pertama, mengingat bahwa komunikasi adalah proses transformasi dua arah. Artinya dua arah itu kita nggak boleh ngomong sendiri. Kita nggak bisa memuaskan saya untuk ngomong, tapi saya harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang kemudian audiens saya, orang yang saya bicara itu benar-benar tadi mencerna, memahami, dan mengerti dengan baik pesan yang saya sampaikan. Tadi seperti depan, berarti harus mengerti budayanya, pendidikannya, kebiasaan-kebiasaannya, secara fisik seperti apa, seperti halnya tadi ada hambatan-hambatan di dalam proses komunikasi. Itu jangan sampai hal itu terjadi, biar bisa dimengerti oleh komunikan atau pendengar atau oleh orang lain. Atau rendahnya kemampuan lawan bicara. Lawan bicara tidak mengerti, ada gangguan-gangguan tadi bisa jadi secara fisik atau secara emosional, secara psikologis. Itu akan menjadi sebuah hambatan. Nggak ngerti-ngerti diajak ngomong gitu. Atau yang tadi Bapak Ibu saya ilustrasikan, Bapak Ibu berbicara dengan seseorang yang kemudian orang ini lagi sibuk, misalnya lagi mengerjakan sesuatu, atau cenderung menghindar. Ya Bapak Ibu harus memahami ketika orang berbicara, ya, ya, gitu, berarti paham. Berarti orang ini menghindari. Jadi Bapak Ibu ketika berbicara panjang lebar, itu tidak akan bisa tertangkap semuanya dengan baik, Bapak Ibu. Itu adalah temperamen dari lawan bicara yang berusaha untuk menghindari kita. Ya, itu. Atau kemudian orang itu lagi emosi yang tadi saya sampaikan. Orang itu lagi sedih gitu, ya. Orang itu lagi marah yang luar biasa. Atau orang itu lagi happy, Bapak Ibu. Percuma Bapak Ibu, orang lagi happy dan sebagainya, Bapak Ibu ajak ngomong itu percuma, nggak akan bisa menangkap dengan baik. Gitu ya. Bahkan orang yang lagi happy kadang-kala itu akan menjadi korban bagi seorang untuk dipengaruhi. Misalnya lagi happy banget, dia tuh kadang-kadang nggak mikir Bapak Ibu, apapun akan diberikan karena lagi happy. Gitu. Jadi bahaya ketika kita berbicara atau orang lagi happy itu sampaikan nanti aja kita ngobrol, itu sebagai bentuk kewaspadaan dari orang yang biasanya happy dan tidak siap menerima informasi tadi. Kenapa? Tidak akan bisa mendengar dengan baik. Bapak Ibu juga harus bisa memahami ini antara kalau saya berbicara tentang apa namanya laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu mempunyai sistem otak itu yang berbeda, Bapak Ibu. Sistem otaknya itu berbeda. Seorang laki-laki yang kemudian menjadi fokus sedang mengerjakan sesuatu, misalnya mengerjakan sesuatu, katakanlah, atau fokus dengan sesuatu, katakanlah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ajak ngobrol aja, Bapak Ibu duduk sebelahnya, kadang-kala dia nggak bisa mendengar Bapak Ibu omongin apa. Bahkan dipanggil pun dia nggak mendengar. Bukan karena tuli, karena laki-laki itu fokus, tidak bisa multitasking seperti perempuan. Jadi laki-laki itu hanya satu, yang fokusnya itu. Jadi fungsi pendengaran, fungsi penglihatan kadang-kala tidak berfungsi dengan baik. Berbeda dengan seorang perempuan. Seorang perempuan itu ketika mengerjakan sesuatu, itu masih mampu mempunyai pendengaran yang baik. Mampu melihat segala sesuatu di lingkungannya itu dengan baik. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi ketika berbicara dengan seorang laki-laki, pegawai laki-laki, atau orang laki-laki, Bapak Ibu, pastikan orang ini benar-benar lagi santai dan fokus hanya pada kita. Tidak fokus pada hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa kalau misalnya sebagai staf atau sebagai seorang teman atau sebagai keluarga, Bapak Ibu bisa tepuk dulu. Saya mau ngomong sama kamu gitu, atau panggil namanya dengan cara ditepuk. Gitu, ya. Terus kemudian penerima pesan yang tidak sabar. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan seseorang yang kemudian tidak sabar, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam. Itu akan menjadi tidak efektif, Bu, Bapak Ibu. Tidak akan efektif, Bapak Ibu akan berbicara gitu. Jadi yang harus dilakukan memang ngomongnya harus to the point gitu. Jadi ketika Bapak Ibu berrelasi dengan orang lain, katakanlah dikatakan akan menjadi sebuah tidak efektif. Misalnya Bapak Ibu sedang lobbying, katakanlah seseorang tersebut, lobbying seseorang. Orang itu sudah lihat jamnya dan sebagainya. Percuma, Bapak Ibu, itu tidak akan menjadi efektif. Jadi proses untuk membangun sebuah relasi itu pun juga tidak akan bisa kena. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu berbicara dengan seseorang, membangun relasi, ya interpersonal dengan seseorang, pastikan orang itu memang benar-benar lagi santai. Ya, semua ini baik laki-laki maupun perempuan, ya benar-benar lagi santai dan siap menerima Bapak Ibu untuk diajak ngobrol. Itu maksudnya adalah penerima pesan yang tidak sabar itu ini hambatan daripada pendengar. Kenapa? Mereka tidak akan bisa mendengarkan dengan baik dan bahkan mungkin Bapak Ibu dia mendengar tapi tidak mendengarkan. Jadi kemudian ada, saya tahu orang ini ngomong tapi nggak masuk.
saya tidak mencerna, saya tidak memahami dan tidak mengerti apa yang diomongin karena saya fokus dengan sesuatu, misal jam dan sebagainya. Gitu. Ya, ini hambatan. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan mendengar yang buruk dalam hal interpersonal. Ini tolong Bapak Ibu waspadain. Ya, dalam membangun satu hubungan interpersonal yang baik, ada kebiasaan mendengar yang buruk. Satu, verbal. Secara verbal berarti secara kata-kata. Bapak Ibu mengkritik secara langsung. Ya, itu verbal. Mengkritik secara langsung. Ya, ngomong secara langsung, memotong pembicaraan. Itu salah satu verbal, kebiasaan mendengar yang tidak baik. Sehingga ketika Bapak Ibu orang ngomong itu belum selesai, Bapak Ibu cut, Bapak Ibu potong, ya itu membuat tidak nyaman. Jadi dalam hubungan satu interpersonal, Bapak Ibu wajib hukumnya untuk mendengarkan dengan baik sampai orang itu ngomong selesai. Bahkan ada seseorang kemudian ketika bercerita, ingin bercerita itu pengen didengarkan, tidak pengen ditanggapi. Bapak Ibu, kadang-kadang ada seseorang yang kemudian dia itu bercerita, ya tidak pengen dia ditanggapi, pengennya adalah hanya didengarkan saja. Nah, kalau kebiasaan Bapak Ibu punya kebiasaan-kebiasaan yang mendengar yang buruk tadi, maka biasanya Bapak Ibu tidak sabar ingin memberikan masukan atau memberikan langsung memotong pembicaraan. Ini membuat seseorang tidak nyaman, tidak nyaman. Pada akhirnya Bapak Ibu akan di-reject gitu ya, oleh orang tersebut karena membuat tidak nyaman sehingga hubungan interpersonal menjadi tidak baik. Terus kemudian ada nonverbal. Nonverbal salah satunya adalah Bapak Ibu misalnya berprasangka nih. Waduh, orang ini galak nih, orang ini begini, orang ini begini. Itu nonverbal. Sehingga ketika orang tersebut ketemu dengan Bapak Ibu seperti menjaga jarak. Orang itu bisa merasakan. Orang itu bisa merasakan ketika orang itu menjaga jarak atau ada jarak intim yang dekat dengan Bapak Ibu, orang itu paham, mengerti gitu. Jadi nonverbal biasanya atau salah satunya dan mengalihkan perhatian. Ya, mengalihkan perhatian, nonverbal. Berpikiran, berprasangka atau mengalihkan perhatian atau nonverbalnya salah satu Bapak Ibu adalah tidak membuat catatan. Itu salah satunya ketika berbicara dengan misalnya dalam sebuah meeting dan sebagainya. Itu nonverbalnya salah satunya adalah Bapak Ibu tidak membuat catatan. Sehingga kemampuan seseorang mendengarkan itu, kemampuan untuk merekam semua itu ada batasnya Bapak Ibu. Jadi untuk mengingat biasanya harus membuat sebuah catatan. Jadi catatan-catatan penting yang akan dipakai atau nanti akan dibuka kembali untuk mengingat kembali pesan-pesan yang disampaikan oleh sang komunikator. Jadi Bapak Ibu upayakan Bapak Ibu tidak mempunyai kebiasaan mendengar yang buruk ya, secara verbal tadi mengkritik, memotong pembicaraan, atau ada nonverbal bahasa tubuh yang seperti menolak atau berprasangka. Tapi pertanyaannya, kadang-kala kita perlu memotong pembicaraan-pembicaraan seseorang yang kemudian, ini dalam kasus-kasus tertentu Bapak Ibu, memotong pembicaraan ketika pembicaraan tersebut itu sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi dengan sesuatu yang kemudian disampaikan. Itu bisa dipotong Bapak Ibu. Tidak jadi masalah. Atau katakanlah misalnya ketika saya berbicara melakukan presentasi ini, saya bisa dipotong oleh misalnya sama Gung Tri, misalnya, Pak Ari, mohon maaf Pak Ari, mengingatkan ya, mohon maaf, mengingatkan waktunya kurang 5 menit misalnya. Itu nggak apa-apa untuk mengingatkan Bapak Ibu. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang memotong tadi adalah Bapak Ibu belum menerima pesan yang penuh, tiba-tiba dipotong, dan Bapak Ibu ada impulsif untuk kemudian menyimpulkan segala sesuatu tanpa harus mendengarkan dengan baik. Seperti itu. Berikutnya, nah ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ada yang namanya building rapport atau membangun sebuah hubungan. Ya, jadi building rapport ini adalah membangun sebuah hubungan untuk mengakrabkan atau membuat hubungan itu menjadi lebih menarik lagi. Yang pertama, gini, salah satu faktor dalam membangun satu hubungan ini adalah salah satu kunci keberhasilan proses pendekatan adalah menciptakan rapport atau menciptakan sebuah hubungan, Bapak Ibu. Ya, menciptakan. Ketika kita berhasil membuat satu hubungan, Bapak Ibu, ya, yang menarik di situ, membangun satu hubungan, ya, membangun sebuah kepercayaan di sini, maka proses komunikasi atau proses hubungan itu akan menjadi lebih menarik, ya. Ini baik dilakukan personal atau kemudian personal dengan kelompok, ya. Kegagalan dalam menciptakan sebuah rapport di sini dapat menyebabkan fungsi bawah sadar tetap resisten. Jadi seseorang Bapak Ibu ketika baru kenal atau Bapak Ibu ketika berbicara sudah kenal tapi punya tujuan-tujuan tertentu, pasti sudah mikir duluan. Ini apa ini maksudnya? Ini apa ini maksudnya? Ini apa maksudnya? Sehingga ketika berbicara kadang-kadang nggak masuk, tidak bisa diterima atau tidak sesuai yang Bapak Ibu harapkan.
Jadi di sini membangun rapport itu adalah membuat satu nyaman sebetulnya, membangun satu kenyamanan. Orang itu terlebih dahulu sebelum kita ngomong, berarti bagaimana cara saya membuat orang itu nyaman, gitu. Ada berapa hal konsep, Bapak Ibu. Rapport di sini adalah maknanya adalah kedekatan, hubungan atau akrab, gitu. Tapi bukan berarti menjadi so akrab, tapi bagaimana membangun keakraban itu, Bapak Ibu. Membangun kedekatan itu, ya. Ini dalam satu proses Bapak Ibu bisa mempengaruhi seseorang itu di situ. Ya, dalam membangun suatu hubungan personal itu di situ. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu membangun kedekatan, hubungan atau keakraban itu, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah memang ketika seseorang itu mempunyai hambatan dalam hal interpersonal atau di mana kecerdasan interpersonalnya itu menjadi rendah, gitu Bapak Ibu ya. Itu akan menjadi permasalahan-permasalahan tersendiri. Atau Bapak Ibu kembali lagi untuk orang yang kemudian yang tadi saya sampaikan mempunyai konsep diri yang rendah sehingga mempunyai kepercayaan diri yang rendah itu akan mengalami hambatan-hambatan ya dalam melakukan hubungan kedekatan dengan seseorang. Atau kemudian katakanlah saya orangnya percaya diri. Saya orangnya percaya diri. Tapi orang yang saya ajak ini adalah orangnya yang kurang percaya diri. Ini akan mempunyai satu proses yang panjang dalam melakukan satu kedekatan hubungan tadi atau membangun satu keakraban tadi. Bukan berarti tidak bisa, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi butuh waktu proses yang panjang. Kenapa ketika kita melakukan satu hubungan personal tadi, interpersonal tadi, atau komunikasi tadi, kita perlu memahami orang ini siapa, budayanya bagaimana, itu, ya, secara psikologisnya bagaimana. Nah, ada hal yang kemudian Bapak Ibu pahami ya, deh. Building rapport apa? Berarti hubungan emosional, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memahami kebutuhan emosional daripada orang tersebut apa. Tadi saya sampaikan di depan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang kemudian kebutuhannya adalah berhubungan dengan orang lain. Itu makhluk sosial, Bapak Ibu. Yang harus selalu berhubungan dengan orang lain. Itu makhluk sosial, Bapak Ibu. Jadi orang dikatakan mentalnya secara sehat itu adalah ketika seseorang itu mampu berhubungan dengan orang lain secara sosial, bukan antisosial. Kalau sudah antisosial, berarti ada gangguan. Itu berbeda lagi, Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian yang kedua, bahwa manusia itu adalah makhluk emosional. Ketika makhluk emosional, berarti yang harus kita penuhi kebutuhannya itu adalah emosionalnya. Apa sih masalah contohnya emosional tadi? Salah satunya adalah manusia itu butuh yang namanya apa namanya apresiasi. Manusia itu butuh yang namanya validasi. Contoh validasi itu seperti apa misalnya? Ada satu perasaan-perasaan. Saya tadi loh misalnya contoh Bapak Ibu. Ini validasi itu ada empatinya di dalam. Contoh misalnya, saya tadi benar-benar jengkel banget dengan seseorang ini. Nah, orang kan perlu divalidasi perasaannya gitu. Oh, kamu lagi marah ya? Kamu lagi tersinggung ya dengan yang bersangkutan itu ya? Itu validasi, Bapak Ibu. Itu kebutuhan emosionalnya. Jangan kemudian dari kebutuhan emosional orang lagi curhat, lagi bercerita menggebu-gebu, terus kemudian kita potong. Alah, kamu gitu aja, misalnya begitu. Ini bisa untuk seseorang itu langsung menjadi reject pada diri kita. Itu. Jadi kebutuhan emosional harus terpenuhi dulu dalam building rapport ini dalam membangun satu hubungan itu, ya. Terus kemudian misalnya apa kebutuhan emosional yang lainnya? Misalnya apresiasi, Bapak Ibu, ya. Misalnya contohnya, misalnya, wih keren banget bajunya, wih kamu cantik banget, kamu ganteng banget, wih rumahnya keren loh, oh kendaraannya keren dan sebagainya. Sesuatu yang dibutuhkan secara emosional yaitu pujian atau apresiasi itu tadi, Bapak Ibu. Ini cara seseorang apa namanya merasa nyaman atau kebutuhan emosionalnya itu terpenuhi ya. Nah, interaksi di sini didasarkan adanya rasa kesamaan salah satunya sama gitu. Sama artinya saya paham, saya mengerti apa yang Bapak Ibu butuhkan, saya berikan gitu. Itu sama maksudnya. Terus apa yang Bapak Ibu banggakan, saya berikan, saya bisa memberikan apresiasi itu. Sehingga kemudian sama, kita sama. Bapak Ibu butuh pujian, saya berikan pujian itu. Ini. Sehingga kemudian seseorang itu bisa menjadi saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Ini cara membangun satu hubungan yang menarik itu seperti itu. Apalagi konsepnya? Rapport building adalah salah satu faktor kunci keberhasilan proses dalam mempengaruhi, Bapak Ibu. Ingat ya? Jadi, rapport building ini salah satu kunci di antara komunikasi dan sebagainya tadi. Ini ada yang tidak kalah penting, yaitu salah satu faktor kunci keberhasilan proses mempengaruhi. Ya, kegagalan Bapak Ibu dalam menciptakan rapport ini akan menyebabkan seseorang menjadi resisten
atau menjadi reject dengan dengan diri kita atau dengan sesuatu yang kemudian kita sampaikan, ya. Nah, filosofinya apa? Yang tadi ada kesamaan, tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Filosofinya apa? Seseorang itu menyukai mereka yang menyukai, gitu. Jadi seseorang itu menyukai mereka yang menyukai. Contoh misalnya, kebutuhan manusia itu salah satunya adalah welcome, gitu. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak bisa menerima yang bersangkutan atau mereject? Contoh banyak hal yang kejadian, misalnya seseorang itu melakukan sesuatu, sudah effort yang tinggi dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada apresiasi. Artinya apa? Bapak Ibu menolak hasil proyek kerjanya. Misalnya, bukan berarti nggak boleh menolak. Boleh. Bapak Ibu harus ada kata-kata yang lebih positif. Misalnya, oke, pekerjaanmu, effortmu sudah cukup bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perbaiki, atau beberapa hal yang perlu kemudian saya berikan masukan. Contohnya seperti itu. Berarti harus disetujui dulu, saya suka dulu, saya sepakat dulu. Kalau saya belok lagi dalam hubungan interpersonal, jadi interpersonal ini kan bukan hanya hubungan sosial saja, di dalam pekerjaan juga penting, di dalam rumah tangga juga penting, di dalam pola asuh pun juga penting. Contoh misalnya Bapak Ibu saat ini kan eh, banyak rame ya tentang anak-anak itu yang apa namanya adiksi dengan gadget katakanlah. Lah kita anti gadget katakanlah. Dan kita marah ketika anak kita main gadget. Maka yang terjadi ketika kita banyak larangan Bapak Ibu, maka anak kita akan menjadi resisten. Caranya bagaimana? Saya menyukai dulu, menyukai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, oh keren banget sih permainanmu ini game apa? Misalnya, oh keren ya dan sebagainya. Ketika orang itu sudah nyaman, Bapak Ibu sudah merasa disetujui di situ, dari situ Bapak Ibu bisa mempengaruhi seseorang tersebut. Misalnya, oke, silakan bermain, tapi ya ingat ya, waktunya, belajar dan sebagainya. Ini menyukai mereka yang menyukai Bapak Ibu. Termasuk secara fisik atau secara psikologis, Bapak Ibu harus bisa menerima orang itu dengan baik. Siapapun itu. Ya, menerima dulu. Seseorang kalau sudah welcome, sudah bisa merasa diterima, itu akan menjadi nyaman, Bapak Ibu. Dalam menjalin satu hubungan ada 3 feel kebutuhan manusia. Satu feel welcome, feel important, ya, feel comfort Bapak Ibu, ya. Feel welcome tadi ada perasaan untuk diterima, ya, perasaan untuk diterima. Feel comfort itu apa? Saya nyaman ketemu dengan Bapak Ibu. Ya, ketika udah welcome, pasti orang itu merasa nyaman. Saya nyaman kok dengan bicara dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak berbahaya, tidak membahayakan untuk saya. Bapak Ibu tidak cheating, misalnya, tidak tricky, misalnya begitu. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah important, berarti penting. Ketika saya berbicara, berarti orang ini penting yang saya bicara ini. Saya ajak ngobrol penting. Anda itu penting loh bagi saya. Itu 3 feel. Jadi important itu berarti yang saya ajak bicara penting-penting misalnya ngobrol dan semuanya. Tapi tetap menggunakan ini rumusnya. Mereka menyukai tadi sehingga ada feel-nya tadi muncul. Ketiga feel tadi. Yang berikutnya adalah seseorang itu menyukai mereka yang mirip dengannya dan mengikutinya. Contoh salah satu misalnya cara duduk, misalnya Bapak Ibu ketemu dengan seseorang di mana ketika duduk kakinya disilangin. Bapak Ibu ikuti saja gitu, menunjukkan mereka mirip dengannya. Atau kemudian hari ini Bapak Ibu ada yang memakai baju misalnya warna seperti saya ya, oranye apa Tosca ini katakanlah. Saya menyampaikan, Bu, baju kok sama, Pak, baju kok sama, kita sama. Nah itu mirip, mirip seperti itu. Atau ketika berbicara, ya menyampaikan, misalnya ada seseorang dari Buleleng, katakan, walaupun saya bukan dari Buleleng gitu ya. Saya menyukai mereka mirip dan dengannya. Misalnya, oh Bapak dari Buleleng ya, Buleleng mana? Wah, saya pernah lupa ke Buleleng. Saya nginap di sini, pernah main di sini, di sini. Dan itu akan menjadi nyaman, Bapak Ibu. Itu filosofi yang mendasari yang namanya rapuh tadi, sehingga membuat seseorang itu menjadi nyaman dengan diri kita dan mereka merasa aman dan nyaman. Itu yang perlu diberikan dalam sebuah proses interpersonal atau menjalin satu hubungan dengan orang lain, ya. Terus berikutnya apa lagi di sini? Nah, rapport building tekniknya di sini penting, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan pendekatan pada seseorang, pastikan penampilan harus dipercaya. Contoh misalnya Bapak Ibu menggambarkan bahwa Bapak Ibu adalah seorang banker. Banker itu cara bersikapnya seperti apa? Bisa begitu, ya. Bapak kalau Bapak Ibu misalnya banyak ya beberapa saat yang lalu di TikTok itu ada seseorang yang ketahuan ternyata ini apa namanya gadungan ya. Ada tentara memakai baju dengan potongan yang luar biasa, pakai seragam dan sebagainya. Penampilannya membuat itu orang itu percaya.
Sehingga kemudian banyak perempuan-perempuan yang tergoda oleh yang bersangkutan. Kenapa? Ya karena penampilan terpercaya ini. Jadi penampilan itu menambahkan Bapak Ibu, meyakinkan pada seseorang bahwa orang ini layak dipercaya. Penampilan perlu contoh ya, penampilan pakaian, tata apa namanya? Rambutnya rapi, pakaian Bapak Ibu rapi dan sebagainya, pakai apa ya, parfum dan sebagainya, misalnya itu membuat seseorang menjadi nyaman dan yakin bahwa orang ini memang baik-baik saja, oh, orang ini berkelas, oh orang ini biasa saja, itu. Jadi ketika kita ingin berhubungan dengan seseorang, membangun sebuah interpersonal yang baik, harus membangun satu hubungan yang menarik, sesuaikan diri kita. Ketika Bapak Ibu melakukan satu lobbying untuk membangun satu interpersonal yang baik, pastikan penampilan Bapak Ibu layak dipercaya, sesuai menggambarkan diri Bapak Ibu. Itu ya. Terus berikutnya apa? Persetujuan verbal dan non-verbal. Verbal itu apa? Kata-kata. Misalnya Bapak Ibu salah satu ya verbal dengan kata dengan non-verbal, salah satu anggukan kepala misalnya. Bapak Ibu tersenyum misalnya, Bapak Ibu geleng-geleng gitu, atau Bapak Ibu berkomentar, wow, misal begitu. Itu verbalnya. Bisa ada orang seseorang bercerita, Bapak Ibu jangan hanya bengong, jangan hanya memperhatikan, tapi harus ada persetujuan-persetujuan verbal non-verbal gitu. Wah, begitu ya Pak. Wah, luar biasa. Terlepas Bapak Ibu tidak setuju dengan hal itu, tapi membuat orang nyaman itu menjadi penting. Kenapa? Tekniknya tadi adalah mereka menyukai mereka yang menyukai dan mereka mirip dengannya. Contoh misalnya ada seseorang membicarakan saya sesuatu politik dan sebagainya. Ini menggebu nih tentang ketidaksetujuan tentang seseorang, misalnya politik dan sebagainya. Misalnya contoh. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu menimpali, saya nggak setuju loh, begini, gini, gini, gini. Maka hubungan ini personal tadi menjadi tidak baik, Bapak Ibu. Terus apa? Ikuti saja walaupun Bapak Ibu di sini mengatakan saya tidak setuju. Oh gitu ya, coba mengatakan itu. Oh gitu, baik. Oh mengerti mengerti, saya paham, saya paham. Oh begitu ya Pak. Oh ya begitu ya Bu. Misalnya contohnya itu verbal dan non verbalnya dengan anggukan kepala tadi contohnya atau geleng-geleng. Wah luar biasa. Oh begitu. Ini harus ada begitu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada seseorang itu membicarakan. Kalau ada orang orang mengatakan misalnya itu nggak benar. Wah, luar biasa, Pak. Kalau memang dia salah, begitu ya. Misalnya begitu. Ikuti pola-pola daripada yang bersangkutan. Terus berikutnya, ada yang tidak kalah penting, itu adalah matching and mirroring, Bapak Ibu. Matching itu berarti sama. Tadi saya sampaikan, mirroring berarti sama gerakannya. Matching and mirroring. Cara duduknya bagaimana. Kalau seseorang misalnya, contoh misalnya Bapak Ibu, saya menggunakan kacamata misalnya, lagi ngobrol dengan Bapak Ibu. Misalnya, saya lagi menggunakan kacamata saya, benerin kacamata saya seperti ini. Bapak Ibu kalau sedang tidak pakai kacamata, terus bagaimana? Bapak Ibu lakukan gerakan yang hampir sama. Misalnya Bapak Ibu boleh menggunakan rambut, atau Bapak Ibu benerin rambut seperti ini, atau gosok matanya seperti ini. Itu sama, matching and mirroring, Bapak Ibu. Ya, waktunya hampir bersamaan, beda mungkin sekitar 1-2 detik, Bapak Ibu. Itu matching and mirroring. Jadi menyamakan. Mirroring itu apapun, matching itu apapun. Ya, boleh baju, boleh budaya, boleh apa, itu samakan. Mirroring kalau dia menggunakan bahasa apa, Bapak Ibu ikuti dengan bahasanya. Budayanya Pak, ikuti dengan cara budayanya itu tadi. Sehingga seseorang itu menjadi nyaman dengan diri kita. Ya, baik. Kita sekarang akan berbicara tentang yang namanya konflik, Bapak Ibu. Nah, di antara tadi kita ada membangun satu hubungan, terus ada komunikasi, ada mendengar. Sekarang kita bicara konflik. Nah, perlu dipahami. Jadi bagaimana ketika interpersonal itu menjadi baik, itu akan meminimalkan, bukan meniadakan, Bapak Ibu. Meminimalkan konflik, pun kalau ada konflik, konflik itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena ada hubungan interpersonal yang baik, Bapak Ibu. Kalau ada hubungan interpersonal yang tidak baik, konflik ini yang selalu ada, maka konflik ini akan menjadi besar. Kenapa? Karena masing-masing orang berjalan atau memakai egonya. Tapi kalau terjadi sebuah interpersonal yang baik di sini, konflik itu ada, maka orang-orang masing-masing orang akan menaruh atau menurunkan yang namanya egonya, Bapak Ibu. Ya, ini manfaatnya. Nah, konflik itu apa? Konflik secara teori dikatakan adalah ada perbedaan minat pemahaman. Jadi minat pemahaman, value, gaya atau pendapat antara orang satu dengan yang lainnya. Itu konflik. Ya, perbedaan minat. Misalnya yang satu minatnya apa, satu minatnya apa, nggak ketemu. Contoh misalnya dari rumah tangga, suami istri misalnya. Satu pengennya makan apa, satu pengennya apa, nggak ketemu, ujungnya terserah, terserah, jadi konflik. Itu Bapak Ibu.
Tapi hubungan interpersonal itu menjadi menarik, pada akhirnya salah satu akan memahami kebutuhan, mengerti kebutuhan salah satunya, akhirnya ya udah deh, aku nurut kamu aja deh, kita mau makan apa, pada akhirnya begitu. Ini menurunkan tensi, ya, tensi daripada konflik itu sendiri ketika ada hubungan interpersonal yang baik, Bapak Ibu, ya, termasuk pemahaman, ya, termasuk pemahaman. Ketika terjadi pemahaman, itu paling enggak konflik itu bisa diredakan, atau value-value yang berbeda itu bisa diredakan. Kenapa? Saling mengerti, saling memahami antara orang satu dengan yang lainnya. Terus, apa sih peranan konflik? Banyak orang yang kemudian belajar untuk meniadakan yang namanya konflik, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang kemudian meniadakan yang namanya konflik. Padahal peranan konflik itu penting. Kenapa konflik itu? Kalau secara tradisional ini, ya, konflik itu sengaja dihilangkan. Tidak boleh ada konflik. Ya, semuanya harus lempeng, semua harus lurus, semua harus begini, gitu Bapak Ibu. Ketika hal itu terjadi, maka orang itu tidak akan pernah tahu kebutuhan daripada orang lain. Itu tidak akan mengerti salah benarnya itu di mana. Kalau kalau dianggap bahwa yang namanya konflik itu tidak perlu yang namanya ada, Bapak Ibu. Ya, ini kalau tradisional. Jadi konflik itu kalau secara modern, konflik itu ada dua akibat, yang positif dan negatif, tergantung dari usaha dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Ya, konflik ya di sini bagaimana? Sebetulnya konflik itu adalah ketika terjadi konflik, kita bisa memahami orang lain, memahami orang lain. Kita konflik dengan teman kita paham, oh orang ini ternyata tersinggung dengan hal ini. Oh si ini ternyata cara ngomongnya nggak menarik. Oh cara ngomong saya keliru gitu. Apalagi dengan pasangan, misalnya dengan pasangan, kita paham. Oh ternyata pasangan saya itu nggak menyukai cara komunikasi saya adalah seperti ini. Itu fungsi daripada konflik. Konflik kalau tidak ada, itu tidak normal, Bapak Ibu. Kalau terus-terusan ada, itu juga nggak normal. Jadi konflik itu biarkan tetap ada. Cuma diminimalisir. Gitu, konflik itu. Kenapa? Kita perlu konflik. Dengan adanya konflik, otak kita, cara berpikir kita, itu akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Di dalamnya ada problem, ada solvingnya. Kita akan tahu ketahanan diri kita. Di dalam sebuah manajemen, bahkan bila perlu, konflik ini perlu dimunculkan. Bila perlu, ketika dalam sebuah organisasi, Bapak Ibu, ternyata organisasi ini stuck, diam aja, tidak bertumbuh, berkembang dengan baik. Perlu dilemparkannya dengan yang namanya konflik. Karena orang biar terbiasa bergerak, biar orang itu terbiasa berpikir, biar semua orang itu mampu mengeluarkan sumber dayanya. Sebetulnya kalau dalam era sebuah organisasi, Bapak Ibu, dalam sebuah organisasi, biar orang-orang masing-masing orang paham apa yang dilakukan, dan pimpinan, kalau ada pimpinan di sini, pimpinan paham mana yang kemudian mampu menghandle konflik ini dengan baik, ya, mana orang yang kuat kuat menghadapi konflik ini, mana orang yang tidak kuat menghadapi konflik ini, mana orang itu dengan ada yang konflik menjadi kreatif, ada orang menjadi mundur. Kita akan tahu daya tahan daripada sumber daya daripada tim atau orang-orang di sekitar kita, gitu. Tapi dengan ada konflik yang baik tadi, ada yang konflik ketika terjadi hubungan personal yang baik, sebetulnya tidak akan menjadi sebuah stres yang dalam, Bapak Ibu. Tentu, ketika ada konflik pasti akan stres. Ya, stresornya di konflik itu sendiri. Tapi bagaimana kemudian kita meregulasi daripada stres itu sendiri, termasuk daripada emosi kita. Ketika terjadi hubungan interpersonal menarik, maka orang itu cepat sekali untuk melakukan yang namanya regulasi, yang namanya emosi, Bapak Ibu. Tapi kalau terjadi hubungan interpersonal yang tidak menarik, maka orang itu tidak mampu mengendalikan atau meregulasi yang namanya emosi. Yang ada adalah bagaimana masing-masing orang dengan egonya pengen menang sendiri atau pengen didengarkan. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik itu secara internal dan secara eksternal ada dua, Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam satu organisasi lebih luas lagi adalah kemantapan organisasi. Ya, kalau organisasi ini kemantapan organisasi mantap nggak secara internal. Kalau memang organisasi tersebut ada pimpinan atau ada tim yang kemudian tidak bisa bekerja sama dengan baik, tidak bisa mendukung dengan baik, ya, atau di dalam satu keluarga bukan menjadi supporting system yang baik, gitu kan? Di situ akan timbul banyak sekali konflik-konflik yang akan muncul, Bapak Ibu. Atau kemudian secara internal sistem atau nilai atau value tadi, sistem katakanlah, sistem yang kemudian tidak bagus gitu, sistem yang diloncat-loncat, tidak kemudian to the point, tidak tersistematis dengan baik katakanlah. Atau ada value, nilai-nilai orang berbeda. Contoh tadi kalau misalnya value tadi secara internal,
Katakanlah kalau orang Buleleng biasa ngomong kasar, gitu kan? Itu value-nya. Bagi saya biasa aja. Tapi bagi orang mungkin Bali Timur, value-nya adalah kalau ngomong nggak boleh kasar, gitu. Maka itu bisa terjadi yang namanya konflik kalau tidak bisa saling memahami. Terus berbeda tujuan, ya berbeda tujuan itu juga bisa konflik. Makanya perlu yang namanya visi dan misi ini perlu disatukan dulu. Ketika kita melakukan satu hubungan impersonal, berarti kita harus tahu maunya dia apa, gitu, tujuannya dia apa, dia mau kemana, visi misinya apa, kita masuk di situ. Nah, salah satunya tujuan di sini adalah berkaitan dengan masalah kebutuhan emosi atau kebutuhan psikologis atau sistem lain, ya salah satunya adalah komunikasi yang tidak baik atau tidak mengerti tadi. Terus kemudian apa? Faktor-faktor yang lainnya, eksternal, ya, keterbatasan sumber daya. Kadangkala Bapak Ibu, ya walaupun terjadi yang namanya hubungan interpersonal yang bagus, kalau kemudian keterbatasan sumber daya tadi tidak baik, apapun itu keterbatasan sumber daya. Misalnya, contoh, eh, misalnya berbicara masalah uang nih, berbicara masalah uang. Ada seseorang hubungan baik, tapi karena gara-gara keterbatasan saya nggak ada uang dan kemudian saya mau pinjam uang katakanlah, dan ini hubungan tidak menarik, itu juga jadi masalah, itu eksternal. Atau kemudian dia pernah pinjam uang sama kita, ya. Terus kemudian kita akan menagih. Ini kebetulan sumber daya karena saya nggak punya uang. Ini kadang-kadang juga menjadi sebuah permasalahan. Ketika terjadi hubungan interpersonal yang menarik, maka tensi, kemarahan, ego dari masing-masing orang itu bisa diturunkan. Ya, bisa diturunkan karena ada hubungan interpersonal yang menarik kita tadi, yang memahami dan cara kita ngomong pun juga akan menjadi baik. Terus norma dan aturan masyarakat tidak jelas, ya seperti tadi saya gambarin tentang value tadi. Terus kemudian ketergantungan dengan pihak lain, misalnya Bapak Ibu kalau misalnya hubungan interpersonal ini menjadi ketergantungan bukan bergantung. Jadi makhluk sosial itu, manusia itu adalah saling bukan ketergantungan tapi kebergantungan, ya. Manusia mempunyai kebergantungan antara manusia lain dengan manusia yang lainnya. Berbeda dengan yang namanya ketergantungan. Jadi hubungan interpersonal menarik, tapi ketergantungan. Contohnya, misalnya saya ketergantung banget dengan orang ini. Kalau orang ini nggak ada, maka yang terjadi adalah begini, begini, begini. Maka terjadi hubungan yang kemudian posesif. Banyak larangan, gitu. Terus kemudian banyak tanya, dan sebagainya. Ketidakpercayaan, maka terjadinya namanya konflik. Gitu Bapak Ibu. Jadi hubungan interpersonal itu salah satunya adalah memang trust, percaya dulu gitu. Tapi kalau ada ketergantungan, maka setelah satu, kalau satu orang ini nggak ada, maka saya sama siapa dan sebagainya. Muncullah yang namanya posesif tadi. Muncullah yang namanya mungkin kalau dalam hubungan interpersonal, hubungan personal itu adalah yang namanya jealous, cemburu dan sebagainya. Itu bisa terjadi yang namanya konflik, ya. Atau pola interaksi dengan pihak lain. Ya ini sama dengan yang masalah budaya tadi, budaya yang berbeda tadi. Bagaimana pola interaksinya? Jadi tidak bisa budaya kebiasaan-kebiasaan kita di budaya mana kita pakai di budaya yang lain itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan. Baik, terus kemudian ini konflik itu terjadi karena biasanya ada ketidakjelasan tugas. Biasanya dalam satu organisasi ya. Ketidakjelasan tugas dan peraturan yang berlaku, ini biasanya. Atau perbedaan orientasi waktu dan sasaran, tadi visi dan misi ya. Atau ketergantungan sumber daya yang sama. Sama-sama, ketergantungan di sini. Kalau nggak ada ini akan menjadi ini gitu. Kalau nggak ada si A, maka hidup saya bagaimana? Si A mengatakan, kalau nggak ada si B, terus gimana hidup saya? Itu ketergantungan. Itu bisa terjadi konflik. Ya, pada akhirnya saling ikat, ya, saling menghalangi, ya, ujung-ujungnya adalah hubungan-hubungan yang posesif, misalnya itu. Terus evaluasi sistem reward, misalnya dalam satu organisasi, evaluasinya tidak adil, misalnya atau rewardnya tidak adil, terus partisipasi, keragaman karakteristik tadi. Jadi kembali lagi dalam dalam permasalahan-permasalahan konflik ini kita harus paham ini dulu permasalahan-permasalahan apa dulu yang melatar belakangi terjadi konflik itu. Tapi kembali lagi tadi saya sampaikan konflik ini akan menjadi turun derajatnya dan cepat terselesaikan ketika terjadi hubungan interpersonal yang menarik antara orang satu dengan orang yang lainnya. Oke, ini apa namanya manajemen konflik Bapak Ibu ya. Jadi manajemen konflik yang pertama, ketika terjadi satu konflik ini berhubungan dengan interpersonal tadi. Satu, biasanya pertentangan itu berkaitan dengan masalah komunikasi atau struktur organisasi atau variabel-variabel kepribadian. Ya, variabel kepribadian berarti ada emosi dan sebagainya. Biasanya itu, yang pertama ada pertentangan. Ini munculnya komunikasi dulu, gitu ya, yang tidak bisa diterima dengan baik atau organisasi yang tidak jelas atau variabel-variabel yang orang ini kepribadian, yang ini mudah tersinggung, yang ini nggak mudah tersinggung, gitu ya.
Nah, terus kemudian turun manajemen konflik yang kedua biasanya dalam tahap kognisi atau personalisasi, tergantung persepsi dari masing-masing orang dalam menyikapi konflik itu sendiri. Itu. Jadi konflik itu wajar, Bapak Ibu, ada tahap-tahap ya. Terus kemudian ketika seseorang sudah mampu melewati persepsi, bagaimana kemudian cara dia menangani konflik itu sendiri? Yang ketiga, ada dengan gaya mereka adalah introspeksi diri, calling down, biasa begitu, ya. Jadi mengukur persepsi, potensi diri, segala sesuatu di situ, bagaimana cara saya menyelesaikan, apa yang saya selesaikan, atau tidak saya selesaikan, atau saya gantung, atau tetap saya selesaikan, itu nanti. Bagaimana cara saya menyelesaikan? Introspeksi diri, berarti calling down, Bapak Ibu. Terus kemudian mengevaluasi apa sih kebutuhannya, kepentingan. Kalau saya menyelesaikan konflik ini dengan baik, apa kepentingan saya? Kalau nggak penting, nggak usah, sudah biarkan terjadi konflik misalnya. Oh penting, saya nggak mau karena saya mempunyai kebergantungan, karena saya ada ketergantungan dalam hal ini misalnya. Maka pihak-pihak terkait akan menurunkan kadar-kadar yang namanya emosinya tadi. Terus kemudian seseorang dalam penanganan konflik, ada kemudian mengidentifikasi sumbernya konflik itu apa sih sebetulnya. Ini ketika seseorang penanganan konflik, ketika dia calling down. Dan yang terakhir, tindakan dalam menyelesaikan konflik. Itu. Ini hubungannya dengan yang interpersonal tadi. Ada yang namanya kompetisi. Ketika terjadi hubungan interpersonal yang tidak menarik, Bapak Ibu, tidak baik, maka yang muncul adalah kompetisi. Kuat-kuatan aja deh sekarang. Gitu. Siapa lebih kuat, siapa lebih hebat. Berarti ego yang berjalan. Ya, ada kemudian seseorang dalam menyelesaikan konflik, itu tingkah laku berkolaborasi. Udahlah, ya sudah, nggak usah dipermasalahkan, gini aja deh, ini begini, ini begitu. Itu begitu Bapak Ibu. Ya, ini kolaborasi. Kalau misalnya Bapak Ibu berkaitan dengan masalah bisnis, kalau terjadi konflik, ya udah kita merger aja misalnya, atau kita membuat program bersama-sama, itu kolaborasi. Anda punya kekuatan apa, saya punya kekuatan apa, kita jalani di sana. Itu. Jadi kalau kolaborasi ini berarti ada ego yang kemudian memang harus diturunkan. Ya, ada kemudian tingkah laku yang kemudian menghindar. Udahlah, nggak usah selesaikan, misalnya, biarin aja. Itu. Kenapa? Bisa jadi menghindar ini karena ukuran masing-masing ini sama-sama besarnya, gitu. Dan tidak mungkin akan diselesaikan, gitu. Ini sama-sama egois, sama-sama dominan, misalnya. Ya sudah, biarin aja, kita menghindar aja daripada, gitu kan, daripada benturan. Ya udah, kita berdamai pada akhirnya. Ada menyesuaikan diri. Jadi ya sudah, ternyata dia lebih dominan, dia lebih kuat. Menyesuaikan diri sini bukan mengalah Bapak Ibu, tapi memahami, mengerti, gitu kan, untuk menjalin hubungan yang ini menjadi keberlanjutan, ya. Atau kompromi. Kompromi ini adalah untuk sementara. Jadi bukan menyesuaikan diri, tapi berkompromi. Ya oke, saya tahu dia lagi marah nih sekarang. Dia lagi jengkel nih dengan saya, misalnya begitu. Oh, dia lagi begini. Ya sudah, saya biarkan aja dulu. Ini kompromi. Kenapa? Kalau saya lanjutkan, ini akan bisa begini. Kalau tidak saya lanjutkan, akan begini. Tapi akan saya lanjutkan. Gimana cara saya melanjutkan? Sehingga ketika berkompromi, kita mundur sejenak, ya, kita calling down sejenak, terus kemudian kita mulai ancang-ancang untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, menyelesaikan masalah mempunyai cara-cara bagaimana penyelesaian masalah itu sendiri. Nah, berikutnya fungsi daripada interpersonal tadi, ya, selain untuk apa namanya, bukan meniadakan tapi meminimalisir tentang sebuah konflik, juga akan membentuk atau membuat satu tim kerja atau kebersamaan yang menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena percaya, apa sih tim itu di sini adalah sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kalau sudah bilang bekerja sama, berarti harus saling mengerti, harus bisa saling memahami tentang tujuan, visi-visi, atau value-value, atau nilai-nilai. Harus sama, cara berpikirnya harus sama mengerti. Berarti harus ada penyelesaian secara psikologis. Itu kalau kita bicara tim, jadi sekumpulan individu bekerja sama. Itu berarti untuk menyamakan itu semua, berarti butuh pendekatan, harus butuh dekat. Berarti harus ada hubungan interpersonal yang menarik antara satu dengan yang lainnya, antara satu dengan kelompok. Itu. Nah, tim itu seperti apa? Berarti melibatkan seseorang, banyak orang, ya, kolaborasi, bentuknya kolaborasi. Kolaborasi itu artinya apa? Si A punya kekuatan apa, si B punya kekuatan apa, gitu. Digabungkan atau di merger. Ya, dan pastikan memiliki tujuan yang sama,
terdiri dari jumlah orang yang punya keahlian berbeda yang dibutuhkan memang dalam organisasi. Kalau dalam kebutuhan rumah tangga, katakanlah Bapak Ibu, tentu ada suami yang punya kompetensi apa, istri punya kompetensi apa, itu merger. Tidak bisa segala sesuatu itu diserahkan pada hanya suami saja atau pada istri saja. Ini kalau dalam rumah tangga. Tapi kalau dalam organisasi, si A harus kuatnya di mana, si B kuatnya di mana, mereka harus saling melengkapi. Itu tim ya, atau di sini together everyone achieve more. Jadi masing-masing orang harus menyumbangkan sesuatu yang kemudian achieve dan lagi gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya sadur sedikit dari Al-Quran karena saya Muslim. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah kamu bekerja sama dalam hal dosa atau permusuhan, Bapak Ibu ya. Jadi bekerja sama ternyata mungkin di beberapa kitab suci Bapak Ibu mungkin ada tentang kerjasama itu. Tentang kerjasama itu tentang adalah kebaikan, bukan dalam hal permusuhan. Artinya apa bekerja sama sih? Ternyata interpersonal itu, hubungan yang baik itu sudah ada di dalam kitab suci, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam kitab suci, agama manapun tidak menyukai yang namanya permusuhan. Jadi harus ada hubungan yang menarik, interpersonal menarik antara orang satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk membuat satu kerjasama yang menarik. Karena apa? Karena saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Bukan meniadakan yang satu, gitu ya. Tapi melengkapi antara satu dengan yang lainnya dengan kesadaran masing-masing antara value-nya, yang tujuannya tadi, harapan-harapannya, penyesuaian secara psikologisnya, pola-pola kepribadiannya, cara berkomunikasinya itu seperti apa, gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, di dalam tim itu sendiri penting satu modal adalah trust, ya, kepercayaan, gitu. Bagaimana seseorang itu bisa percaya pada orang lain kalau misalnya tidak dipercaya atau Bapak Ibu mengalami trust issue dengan seseorang, misalnya, atau Bapak Ibu mengalami apa namanya traumatik tentang trust issue, maka akan sulit Bapak Ibu ya trust issue. Jadi misalnya ada seseorang yang kemudian pernah tersakiti oleh kita, ya, entah lewat janji atau kita sudah menjadi tidak percaya lagi, maka jangan pernah berharap walaupun secara hubungan interpersonal menarik, maka orang tersebut akan sedikit mempunyai kepercayaan pada diri Bapak Ibu, tapi tetap akan menjaga hubungan, gitu, ya. Dan cara ngomongnya pun juga akan baik, gitu. Berbeda dengan seseorang yang kemudian interpersonalnya tidak baik, ya kepercayaan tidak baik, pasti cara komunikasinya juga tidak baik. Jadi trust ini adalah salah satu bekal, ya, bahwa saya layak dipercaya dan saya layak mempercayai Bapak Ibu. Itu konsepnya, saling mempercayai tadi. Itu bekal daripada membangun sebuah hubungan interpersonal yang menarik. Terus kemudian anggota tim di sini yang efektif harus saling percaya, termasuk percaya pada pimpinan mereka. Pimpinan juga harus percaya pada timnya. Kepercayaan interpersonal di antara anggota tim akan memudahkan kerjasama, ya. Kepercayaan interpersonal. Jadi kepercayaan antara satu dengan yang lainnya di antara anggota tim ini akan memudahkan yang namanya kerjasama. Kalau ada salah satu tim aja tidak percaya, itu akan menjadi satu hambatan. Misalnya dalam mengerjakan suatu tugas, misalnya, Bu, jangan pakai yang ini, Bu. Yang ini adalah begini-begini. Maka satu tugas tersebut akan menjadi sebuah hambatan, Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian mengurangi kebutuhan ya mengurangi kebutuhan, terus memantau perilaku antara anggota yang satu dengan lain, dan kemudian mengikat dengan sebuah kepercayaan, gitu. Sehingga ketika kita bekerja atau hidup dengan orang yang kemudian layak kita percaya, Bapak Ibu, maka hidup kita akan menjadi tenang. Sebenarnya begitu. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian mengalami trust issue, gitu ya. Itu sangat-sangat tidak nyaman, Bapak Ibu, ketika mengalami yang namanya trust issue. Sehingga Bapak Ibu ketika mengalami trust issue dengan seseorang, bicara baik apapun, berjanji apapun, bahkan di bawah kitab suci, tetap tidak akan bisa percaya. Ya, kepercayaannya menjadi rendah, Bapak Ibu. Jadi penting untuk membangun kepercayaan. Bagaimana? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Saya layak percaya. Saya layak mau percaya kamu. Berarti apa? Ya kembali lagi, kita harus komitmen dengan kata-kata kita. Kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Gitu. Pastikan itu membuat orang trust. Ya, kalau janji ya harus ditepati. Salah satu adalah disiplin itu membangun sebuah trust, kepercayaan gitu. Bahwa yakin saya akan bukan hanya ngomong saja bahwa apa yang sampaikan memang untuk kepentingan sama. Nah, kepercayaan juga diaplikasikan dalam meningkat komunikasi kinerja tim, Bapak Ibu, ya. Kepercayaan dalam kepemimpinan merupakan faktor penting kalau kita berbicara tentang kepercayaan tadi, berbicara tentang leadership. Jadi,
Kalau seorang pimpinan itu bisa dipercaya, maka organisasi ini akan bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita semuanya. Baik, berikutnya kita berbicara tentang emotional intelligence, Bapak Ibu ya. Ini tidak kalah penting karena ini adalah yang terakhir gitu Bapak Ibu ya. Dari dampak-dampak komponen-komponen di dalam ada 6 tadi komponen di dalam membangun satu interpersonal atau interpersonal skill tadi ya. Ini muncul itu oleh Salovey sama John Mayer, Bapak Ibu, psikolog dari Amerika yang kemudian pandangan tentang emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. Ingat Bapak Ibu. Jadi teori mengatakan begini, IQ, ada IQ, berarti otak kita, kecerdasan kita, ya, kecerdasan intelektual kita, ada namanya kecerdasan emosional atau emotional intelligence tadi. Di dalam teori, ternyata yang namanya IQ, kecerdasan otak tadi, Bapak Ibu, pengaruhnya itu adalah hanya 20% saja terhadap kesuksesan seseorang. Ya, yang 80% ditentukan oleh yang namanya kecerdasan emosional, Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, kecerdasan intelektual kita itu akan membuat kita mempunyai knowledge atau mempunyai skill, Bapak Ibu. Ya, skill-skill yang hard skill, Bapak Ibu. Itu membuat kita menjadi kompeten, ya. Kita mempunyai apa namanya? Mempunyai apa namanya ya? Kompetensi dalam hal pekerjaan kita. Itu fungsinya intelijensi. Intelijensinya bagus, tapi kemudian emotional intelligence yang tidak bagus, maka ini akan menjadi hambatan. Percuma pinter, percuma bisa mengerjakan, tapi nggak bisa bekerja sama. Percuma pinter, tapi percuma kalau suka marah. Percuma pinter, tapi tidak bisa memahami orang lain. Nah, ini akan menjadi hambatan. Itu Bapak Ibu. Hambatan dalam hal kedekatan yang kemudian dengan tim yang ada. Ya, kalau kemudian intelijensinya biasa-biasa saja Bapak Ibu, ya. Terus kemudian dia punya kemampuan emosional intelijen bagus. Ini biasanya karirnya akan bagus, ya. Apalagi kalau kemudian dua-duanya punya, Bapak Ibu. Punya kecerdasan intelijensi, kecerdasan otaknya, dan juga kecerdasan emosionalnya. Kalau semuanya menjadi seimbang, katakanlah, itu akan menjadi luar biasa, berjalan seimbang. Ya, kalau seseorang punya kecerdasan emosional bagus, intelijensinya biasa-biasa saja, selama dia tekun, ya, selama dia disiplin, dia konsisten, dia akan menjadi seorang ahli, Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatu yang kita kerjakan berulang, maka kita akan menjadi ahli. Dan salah satu hal membuat seseorang itu menjadi maju, menjadi hebat adalah karena ada kecerdasan emosional. Salah satu kecerdasan emosional apa? Tahu kebutuhan dirinya, ya. Dia bisa memotivasi dirinya, dia bisa dekat dengan orang lain, dia bisa memahami kebutuhan-kebutuhan emosi daripada orang lain. Jadi kecerdasan emosional ini saat ini memang masih belum banyak dilatih, Bapak Ibu, ya. Karena kita terbiasa di dalam keluarga kita itu yang dilatih adalah kecerdasan intelektual. Orang tua kita atau mungkin kita sendiri itu berharap anak kita itu menjadi ranking, punya nilai yang bagus dan sebagainya, tanpa memperhatikan yang namanya kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional kalau di sini dikatakan adalah mengenali dan mengelola emosi. Banyak sekali mungkin di antara Bapak Ibu, antara kita semua di sini yang kemudian tidak mengenali yang namanya emosi, emosi kita sendiri dan tidak bisa mengelola. Banyak orang-orang yang kemudian dalam hal mengenali emosi, itu denial dengan emosinya. Contoh misalnya, Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu nggak boleh sedih, nggak boleh sedih, harus kuat. Nah, karena apa? Bapak Ibu mungkin akan mengatakan, ini seperti positive thinking aja, bisa begitu. Padahal Bapak Ibu pengen marah, Bapak Ibu ingin sedih, Bapak Ibu ingin nangis, tapi nggak mau, nggak bisa. Itu namanya denial. Dan itu saya katakan, Bapak Ibu itu menyakitkan. Berarti Bapak Ibu tidak bisa memvalidasi perasaan daripada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, kita semua bisa mengenali emosi orang lain dan mengelola emosi orang lain bila kita sendiri tidak bisa mengenali emosi dan mengelola emosi diri kita sendiri. Itu. Jadi Bapak Ibu boleh sedih. Misalnya laki-laki, contohnya misalnya, laki-laki itu nggak boleh nangis gitu kan. Padahal nangis itu bagian daripada emosi. Kalau saya berbicara dengan masalah emosi Bapak Ibu, emosi itu bukan hanya marah Bapak Ibu, bukan hanya marah. Emosi marah itu adalah emosi negatif. Ada emosi positifnya.
Contoh happy, Bapak Ibu senang, gitu. Itu adalah tertawa, itu adalah emosi positif, Bapak Ibu. Emosi negatif, sedih, ngambek, marah, ya, down mentalnya dan sebagainya. Itu adalah emosi negatif, Bapak Ibu. Ya, nah ini bukan ditiadakan, tapi dikelola. Ingat Bapak Ibu ya, kemarahan itu bukan ditiadakan, kesedihan bukan ditiadakan, tapi dikelola. Boleh nggak marah? Boleh. Boleh nggak sedih? Boleh. Nangis boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Tapi dikelola. Bayangkan Bapak Ibu kalau mengelola emosi yang tidak bisa. Nangis akan nangis yang berteriak-teriak. Kalau emosi, kemarahan, yang muncul mungkin akan banting anak, banting sana, banting sini, kata-kata kasar yang keluar, itu tidak bisa mengelola, Bapak Ibu. Tapi kalau mengelola, Bapak Ibu tetap boleh marah kok. Tapi tidak menyakiti orang lain. Karena bisa paham ketika saya ngomong begini, maka orang itu akan menjadi tersinggung. Gitu. Makanya perlu emosi itu, kemarahan itu, segala sesuatu dalam diri kita itu patut dikelola. Dan yang paling penting, jangan pernah denial dengan emosi kita. Ya, terima emosi kita itu karena bagian daripada hidup kita. Ketika kita sudah kenal emosi kita juga akan kenal dengan emosi orang lain. Ya, ini teori lagi mengatakan cerdas emosi adalah kemampuan merasakan, memahami secara efektif, menerapkan daya kepekaan emosi sebagai sumber daya energi informasi. Gitu. Jadi emosi itu Bapak Ibu, kalau saat ini saya sedih, berarti kita dikasih tahu oleh tubuh kita, kamu lagi sedih. Yang harus kamu lakukan apa? Kita nangis, ya nangis. Kamu tersinggung, kau marah, marah saja. Gitu. Apa? Marah teriak? Nggak perlu berteriak, tapi saya tetap marah. Karena sumber energi. Saya lagi nggak nyaman nih. Saya lagi tersinggung nih. Saya lagi butuh diem. Itu perlu sampaikan. Karena sumber energi. Ketika kita sudah tahu keadaan itu, kita kelola Bapak Ibu. Sehingga kemudian itu semua keluar dan menjadi nyaman. Kembali lagi, emosi itu adalah manusiawi sekali Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita, itu sebagai sumber energi termasuk adalah sumber informasi. Ketika ada kita omongin orang dan orang itu menjadi tersinggung, kita tahu, oh ini sumber informasi, orangnya dalam mudah tersinggung, ini nggak boleh saya lakukan. Maka ke depan yang harus lakukan adalah begini-begini, seperti itu, Bapak Ibu. Berikutnya, manfaatnya kecerdasan emosional itu apa? Membuat hidup lebih bahagia. Kenapa? Ya, ketika seseorang mampu melepaskan, ya mengelola emosinya, hidupnya akan menjadi lebih tenang, Bapak Ibu. Kalau bahasa kami di sini adalah bahasa psikologi, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ada bahasa yang namanya mindful, ada pernah dengar juga mindfulness. Mindful itu adalah saya bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Ya, saat ini, saat detik ini. Saya marah, saya jengkel dan sebagainya. Ketika saya memahami alarm, jadi emosi itu sama dengan alarm, sumber informasi, atau alert, atau bentuk kewaspadaan dalam diri kita. Oh ini mengganggu nih dalam hidup saya. Nanti kalau misalnya marah-marah terus, saya banyak penyakit yang akan muncul dan sebagainya, gitu kan? Kita kelola di situ. Dan kemudian kalau saya tidak bisa mengelola emosi ini, saya mudah tersinggung dan sebagainya. Bagaimana partner saya, gitu kan? Bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Kalau saya ngomong ini jangan-jangan nanti tim saya akan menjadi tersinggung, gitu. Dan ketika kita bisa memahami orang lain, saya tetap akan speak up, saya akan tetap ngomong, dan orang itu tetap nyaman. Ketika komunikasi itu namanya asertif. Saya mampu menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dengan cara yang baik, dan orang itu juga bisa menerima yang baik. Gitu. Sehingga hubungan interpersonal tadi tetap terjalin dengan baik. Ya, kalau untuk anak-anak kita atau diri kita, kecerdasan emosional, ya mungkin kemungkinan kecil kita akan mengalami yang bully. Misalnya di dalam dunia kerja kadang-kadang kan juga bully Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya ada orang terus-terusan meledek kita. Itu kan bagian daripada bully loh Bapak Ibu. Dalam lingkungan kerja kita misalnya, "Wih, sekarang pakai baju ini, bajumu kok jelek, misalnya begitu dalam lingkungan kerja. Itu bagian daripada bully. Bapak Ibu, kalau diam saja, maka besok akan diulangi lagi. Bapak Ibu, akan diulangi lagi oleh yang bersangkutan. Apa yang dilakukan? Ketika Bapak Ibu tersinggung, Bapak Ibu boleh speak up, Bapak Ibu boleh ngomong dengan menyampaikan, sorry ya, aku nggak nyaman. Maksudmu apa mengatakan itu? Saya nggak suka dengan caramu ngomong seperti itu, gitu. Ini kan marah Bapak Ibu, tapi dikelola dengan baik. Gak perlu berteriak, maksud lu apa? Dan sebagainya. Itu marah yang tidak terkontrol, gitu. Sehingga inilah yang menyebabkan seseorang ketika berani speak up tentang perasaannya, akan kemungkinan diremehkan oleh orang lain. Gitu. Seorang lain akan bisa paham, mengerti, ya. Dalam dunia kerja puas, gitu kan? Kenapa?
apresiasi Bapak Ibu. Apresiasi dalam suatu hubungan butuh yang namanya apresiasi, apresiasi tadi. Ketika seseorang diberikan apresiasi, kebutuhan emosional itu, tentu kepuasan kerja juga akan meningkat, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya diberikan punishment saja, ya, bukan hanya diberikan reward saja. Sepakat saya. Tapi kembali lagi, apresiasi Bapak Ibu, bukan hanya reward saja, tapi apresiasi. Apresiasi itu bukan dalam bentuk reward Bapak Ibu, ya. Apresiasi bisa dalam bentuk ucapan. Misalnya saya thanks, misalnya terima kasih ya kalian sudah menjadi tim yang baik. Terima kasih ya kamu sudah mau berteman dengan saya. Terima kasih ya kamu sudah membantu saya. Terima kasih ya kamu sudah bisa membantu saya dengan baik dan kamu tidak menjadi tersinggung dan sebagainya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga orang itu akan mempunyai kepuasan kerja atau kepuasan hidup. Kenapa? Mendapatkan apresiasi. Yang diapresiasi apanya? Yang diapresiasi Bapak Ibu bukan hasilnya. Yang diapresiasi adalah prosesnya ke sana. Gitu. Terima kasih kamu hujan-hujan sudah menemani saya. Terima kasih dalam keadaan begini kamu sudah hadir bersama saya. Terima kasih teman-teman semua tim yang ini kita dalam keadaan yang begini sekarang kita bisa menjadi lebih bagus dan sebagainya karena ada kita semua di sini. Itu adalah apresiasi Bapak Ibu, ya. Dan kemudian juga dapat memberikan pengaruh baik terhadap orang lain. Pasti karena apa? Merasa tervalidasi, merasa terapresiasi. Itu manfaat daripada kecerdasan emosional. Ya, faktor yang mengurangi kecerdasan emosi internal diri sendiri. Bisa jadi ada traumatik-traumatik, ya, yang atau tidak diajari dalam diri sendiri, atau orang itu mengalami gangguan secara mental, itu internalnya. Atau eksternal, pola asuh, Bapak Ibu, ya, pola asuh atau bagaimana kemudian lingkungan kita membentuk kita. Sehingga ketika lingkungan membentuk seperti itu, itulah mempengaruhi kecerdasan emosi kita, Bapak Ibu. Ya, di internal dalam diri kita ada faktor-faktor kepribadian, ada hal-hal yang namanya traumatik dan sebagainya. Ini mempengaruhi yang namanya kecerdasan emosi. Ya. Berikutnya, komponen kecerdasan emosional apa? Yang pertama, pernah nggak kalau mau peduli orang lain, pastikan kita peduli dengan diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita bisa memahami orang lain, pastikan kita bisa memahami diri kita terlebih dahulu. Termasuk tadi saya sampaikan, validasi emosi kita. Ya, terus kemudian apresiasi yang namanya emosi kita. Ini, kita peduli dengan diri kita. Saya nggak mau dalam keadaan yang terus-terusan tertekan dan sebagainya. Ini akan menyebabkan diri saya stres dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau saya diomongin begini, maka saya akan menjadi marah, tersinggung dan sebagainya. Ketika kita sudah tahu bentuk seperti itu, maka kita akan melakukan atau men-treat orang lain dengan cara yang baik, Bapak Ibu. Ya, terus kemudian regulasi diri, termasuk emosi tadi ya, perlu meregulasi diri. Tidak harus permasalahan-permasalahan itu diselesaikan saat ini, Bapak Ibu. Ya, boleh kita selesaikan. Contoh misalnya kita menegur seseorang ketika ada seseorang membuat kita tidak nyaman. Kita regulasi dulu. Kita mungkin tarik nafas dulu, atau kemudian kita memahami dengan bukan ego kita, tapi dengan cara berpikir kita. Kalau kemudian saya akan ngomong dengan cara seperti ini, maka dampaknya adalah seperti ini. Maka kemudian kita bisa berdamai. Ya, ketika kita sudah berdamai, kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik. Terus kemudian kita bisa memotivasi diri kita, ya, motivasi diri kita. Tidak ada orang lain, motivator nomor satu pun tidak akan bisa motivasi diri kita bila kita tidak ingin diri kita termotivasi. Ya, seseorang mempunyai kecerdasan emosional yang bagus adalah mampu self awareness pada diri sendiri, juga peduli dengan orang lain, aware pada orang lain, emosi orang lain, bisa meregulasi emosi diri sendiri, juga bisa meregulasi emosi orang lain, gitu ya. Bisa memotivasi diri sendiri, juga bisa memotivasi orang lain. Ini komponen kecerdasan emosional. Bisa empati, Bapak Ibu. Empati berarti memahami apa yang orang lain bisa rasakan saat ini. Contoh empati tadi di dalam rapport building. Ketika seseorang bercerita tentang sesuatu kita, oh begitu ya, oh iya saya paham ya, itu adalah empati. Empati ini tidak perlu kita sampai kemudian menjadi yang bersangkutan. Ya, tetap menjadi di kita, cuma kita bisa memahami kebutuhan daripada orang lain. Apa kebutuhan itu yang kemudian kita bisa berikan. Ya. Terus kemudian apa? Social skill. Salah satu social skill tadi adalah ada komunikasi, social skill tadi ada yang namanya interpersonal skill tadi. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah saat ini interpersonal skill kita dengan orang lain sudah cukup bagus? Apakah kemudian
komunikasi kita dengan orang yang saat ini sudah bagus. Ini social skills-nya. Jadi orang lain nyaman dengan diri kita, kita pun juga nyaman dengan orang lain. Ini ada 5 komponen dari kecerdasan emosional dan ini yang perlu kemudian dibangun. Ya, berikutnya, mohon maaf, ya, ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi ini Bapak Ibu bisa dibaca nanti ya. Mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, maaf ya. Sorry, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, eh ini yang emosi kecerdasan emosi yang tinggi ya, mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan, punya semangat, punya motivasi yang baik, yang bagus, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, mampu mengendalikan moodnya, ya, dan perasaan-perasaan negatif dikendalikan bukan dihilangkan. Jadi Bapak Ibu kalau bad mood, udah rasakan aja, nggak usah kemudian berbicara tentang Pak saya mood swing dan sebagainya, itu nanti kedatangan psikolog, ya. Udah biarkan saat ini saya happy, tapi tiba-tiba sedih. Selama ada alasan nggak apa-apa. Kalau nggak ada alasan itu yang berbahaya Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah khawatir tentang masalahmu tadi. Ya, konsep diri yang positif tadi, menilai, menghargai diri sendiri dengan positif. Ya, mengapresiasi diri yang sendiri positif. Menjalin hubungan dengan orang lain yang baik positif. Ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ketika ada konflik itu lebih mengutamakan jalan yang damai, ya, yang jalan yang bagus, yang sama-sama bisa happy ending, ya. Sedangkan kecerdasan emosional rendah di sini ini bertindak mengikuti perasaan tanpa mengira akibatnya. Misalnya, ya kalau ngomong asal nyeplos saja, asal ngomong saja, peduli amat. Kalau misalnya dalam sebuah teknik komunikasi itu sama dengan komunikasi agresif, ya. I'm okay, you are not okay, gua nggak peduli perasaanmu seperti apa, mau tersinggung terserah kamu. Itu adalah orang punya kecerdasan atau egois, Bapak Ibu. Tidak mempedulikan perasaan, emosi daripada orang lain. Pemarah, ya, agresif atau kurang sabar, terus cita-cita juga tidak jelas, mudah putus asa. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, itu justru ketika ada permasalahan-permasalahan, itu menjadi sebuah challenge, Bapak Ibu, menjadi sebuah tantangan. Bukan kemudian menjadi putus asa. Putus asa boleh, boleh. Berikan waktunya, jedanya. Jangan lama-lama, Bapak Ibu. Ya, bangkit kembali. Makanya tadi komponen salah satu adalah ada motivasi. Pahami emosi kita, munculkan motivasi diri kita. Ya, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu belajar ya sekarang kalau misalnya mau marah, sampaikan aja, saya lagi marah, saya tidak tersinggung. Saya pengen diem. Seperti itu. Halo, mohon maaf, Bapak Ibu. Halo, Gu, Mbak Gu. Iya, Bapak Ari. Hilang ya? Iya, Bapak. Iya, saya nggak tahu juga kenapa ini hilang. Oke, baik Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya juga masih belum bisa masuk ke... Halo, Bapak, mohon maaf, ya, nggak terputus-putus, Bapak. terputus-putus ya. Oke, saya keluar dulu ya. Nanti masuk lagi. Bapak Ibu mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin sambil menunggu dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan sambil diisi di kolom chat atau mungkin bisa raise hand.
Dipersilahkan kepada Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Hari kembali bergabung. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, karena tadi sudah di materi terakhir, sambil menunggu Bapak Hari kembali bergabung, kita bisa minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner sebagai bahan evaluasi kami dalam mengadakan kelas selanjutnya. Halo, Bapak Ibu, mohon maaf, ternyata baterai saya tadi habis. Saya ngecas lagi mau Halo ganti device. Bapak. Iya, mau ganti device ternyata baterai saya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu Oke. ya. Ya, siap Baik. Bapak Ari. Mm, Sudah terima di kasih. materi terakhir tadi ya Bapak ya. Betul, itu adalah materi terakhirnya tadi, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi pada Gung Tri. Silakan. Oke, Bapak Hari, terima kasih Bapak untuk sharing-sharingnya pada hari ini mengenai interpersonal skill. Mudah-mudahan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif dari tadi di awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan segera diaplikasikan. Untuk itu, kami mohon sebagai evaluasi kami di kelas selanjutnya, mohon untuk bisa membantu mengisi kuesioner yang sudah disiapkan oleh panitia Akubang pada kolom chat. Oke, sambil kita mengisi kuesioner, boleh saya minta kepada Bapak Ibu yang belum on cam untuk bisa on cam sebentar. Kita akan dokumentasikan kelas pada hari ini. Oke, sudah mulai. Ada yang on cam, ada yang belum on cam juga. Masih kita tunggu. Oke, sudah mulai kelihatan nih, Bapak Ibu yang ganteng dan cantik di sore hari ini. Udah pada mau siap-siap pulang ya, Bapak Ibu ya? Oke, siap. Oke, sepertinya sudah hampir semua. Kita akan take fotonya. Mungkin yang pertama, seperti biasa kita jempol dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita tik fotonya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi untuk A, boleh? A aku Jempol. bang. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, boleh kami dibantu untuk mengisi agar sebagai evaluasi kami di kelas selanjutnya. Jadi sekian untuk kelas pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hari, terima kasih kepada Bapak Ibu.
Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih. If you're not the one, then why does my hand fit yours this way?